Bab 271 Intervensi. Namun spesialisasi Yuan Enhui adalah serangan jarak jauh, dan dia tidak takut pada mereka. Busur roh bintang ungu terus bergetar, menembakkan sinar panah. Kali ini dia tidak terus-menerus menyerang seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, dia menggunakan panah paling umum yang dipasangkan dengan kemampuan jiwa pertamanya untuk menembak. Butuh lebih dari 20 menit untuk mengelak dan membunuh semua monster biasa yang ingin mengelilinginya. Baru pada saat itulah dia berkonsentrasi dan mengkonsumsi burung ungu berperut besar di udara. Meskipun elang ungu berperut besar ini bisa terbang, kecepatannya tidak secepat macan tutul biru petir, dan ancaman terhadapnya jauh lebih kecil. Dengan gerakan kakinya yang fleksibel, dia tampak santai. Namun, situasi yang mirip dengan serangan Lightning Blue Leopard sebelumnya akhirnya muncul. Elang ungu berperut besar tiba-tiba berhenti di udara, dan kemudian matahari ungu yang melayang di langit jelas meredup. Dalam sekejap, tubuh elang ungu berperut besar membengkak, lebih dari 2 kali lipat ukuran sebelumnya. Tekanan kuat terpancar dari langit. Tekanannya begitu kuat bahkan Lan Xuanyu dan yang lainnya di kejauhan bisa merasakannya. Menjadi sasarannya, Yuan Enhui tidak segan-segan berbalik dan lari. Namun, alih-alih membuat dirinya ilusi seperti sebelumnya ketika menghadapi macan tutul biru petir, kecepatannya meledak sepenuhnya, seperti kilatan laser. Elang ungu berperut besar tiba-tiba membuka mulutnya, dan menembakkan bola energi yang jauh lebih gelap dari sebelumnya langsung ke arah Yuan Enhui. Tali busur Yuan Enhui bergetar tanpa menoleh ke belakang, dan panah ungu ditembakkan satu demi satu, mencoba mencegat bola energi hitam. Sayangnya bola energi hitam itu mirip dengan lubang hitam. Setelah mengenai bola gelap, ungu itu langsung dimusnahkan tanpa memengaruhinya. Astaga, serangan ini bahkan lebih mengerikan dari serangan Lightning Blue Leopard sebelumnya. Kenapa dia tidak menggunakan tiruan itu? Qianlei bertanya dengan bingung. Lan Xuanyu berkata, mungkin karena dia tidak bisa. Mirip dengan keterampilan fusi roh bela diri, beberapa kemampuan sulit digunakan terus-menerus. Cincin jiwa kelima di tubuh Yuan Enhui menyala pada saat ini, dan busur roh bintang ungu di tangannya tiba-tiba berubah menjadi biru, dengan lampu listrik biru menyala di atasnya, dan cahaya biru yang menyilaukan menyala dengan hebat. Dia melompat ke depan sambil memutar tubuhnya di udara, dan dalam proses berbalik, itu sudah membungkuk seperti bulan purnama. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, udara di sekitarnya sangat bengkok, panah biru muncul di tali busur, dan sinar guntur muncul di langit, semuanya mengembun ke arahnya. Saat dia membungkuk seperti bulan purnama, bola energi hitam yang terbang sepertinya sangat melambat. Mata Lan Xuanyu bergerak, dan Lan Mengqin di sampingnya mau tidak mau berkata, gangguan waktu. Apakah kemampuan rohnya mengganggu aliran waktu? Pada saat berikutnya, petir besar menyembur keluar dari tali busur dan bertabrakan dengan keras dengan bola energi hitam. Ledakan. Dalam raungan besar, bola energi hitam akhirnya meledak. Seluruh langit menjadi gelap untuk sesaat, dan pandangan semua orang terganggu pada saat itu juga. Ketika pandangan semua orang dipulihkan, Yuan Enhui telah meninggalkan tempat sebelumnya dan terlempar hingga puluhan meter jauhnya. Seluruh tubuhnya terbakar hitam, berguling-guling di tanah dengan malu-malu, menghindari burung ungu berperut besar itu. Cahaya ungu memuntahkan, cahaya busur roh bintang ungu di tangannya sedikit redup, dan jelas bahwa pukulan itu telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Namun, situasi elang ungu berperut besar juga tidak terlalu bagus. Saat berada di udara, ada luka hangus hitam di perutnya, dan sebagian organnya telah keluar. Pada saat ini, dengan panik memuntahkan cahaya ungu ke arah Yuan Enhui, tetapi jelas bahwa kekuatan serangan dari setiap serangan melemah. Lan Xuanyu diam-diam terkejut di dalam hatinya, Yuan Enhui memiliki kekuatan ofensif yang sangat kuat. Pukulan barusan tidak hanya memblokir serangan elang ungu berperut besar dan menyelesaikan sebagian besar kekuatan serangannya, tetapi juga melukai elang ungu berperut besar. Kekuatan panah guntur itu bisa dengan mudah dibayangkan. Namun, serangan eksplosifnya jelas juga sangat melelahkan. Sekarang, dia hampir tidak bisa mengelak, dan semakin sulit baginya untuk menghindari serangan. Hai, jeritan terdengar di udara di kejauhan, semua orang menoleh dan melihat sosok ungu terbang mendekat. Ternyata itu adalah elang ungu berperut besar lainnya. Dan yang ini terlihat sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Ketika melihat elang ungu berperut besar di depan terluka parah, ia berteriak ke udara dan langsung menukik. Cahaya ungu tebal langsung menuju ke Yuan Enhui. Waktunya untuk bergerak.
Bing Tianliang, gunakan kemampuan roh keempatmu untuk mencegat. Liu Feng, kamu selamatkan Yuan and Hui Hui, ayo pergi. Lan Xuanyu berteriak dan bergegas keluar tanpa ragu. Dengan kemunculan elang kedua ini dengan kekuatan yang menyaingi monster jiwa hampir 10.000 tahun, Yuan and Hui Hui jelas tidak bisa menghadapinya. Jika mereka tidak mengambil tindakan, Yuan and Hui Hui bisa saja dibunuh dalam waktu singkat. Bing Tianliang melompat, seluruh tubuhnya dilepaskan dengan cahaya listrik, dan cincin roh keempatnya memancarkan cahaya. Setelah peningkatan cincin rohnya di platform kenaikan roh terakhir kali, cincin roh keempatnya menjadi ungu tua, dan berkembang menjadi hitam. Begitu mencapai tingkat cincin roh hitam 10.000 tahun, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Mengapa kemampuan roh kelima Yuan and Hui Hui begitu kuat? Itu karena itu adalah kemampuan roh 10.000 tahun. Turunnya Dewa Petir. Dalam sekejap, seluruh tubuh Bing Tianliang berubah menjadi guntur, dan dia langsung melesat ke udara dan menabrak elang ungu berperut besar sesudahnya. Di bawah status keahliannya Descent of the Thunder God, dia bisa terbang sementara di udara melalui kekuatan ledakannya. Tangan kiri Lan Xuanyu bermotif perak Blue Silver Grass langsung terjerat di sekitar tubuh Lin Donghui. Dia menoleh dan melirik Lan Xuanyu dengan sedikit terkejut, dan yang dia lihat masih dua cincin roh kuning yang mengelilingi lengan Lan Xuanyu. Cincin roh orang ini masih berumur 100 tahun. Namun, mengapa buffnya menjadi lebih kuat? Lin Donghui dengan jelas merasakan bahwa radian Sun Martial Soul di atas kepalanya memberinya sensasi yang kuat dan berat. Kekuatan jiwa di tubuhnya disuntikkan ke dalamnya seperti letusan gunung berapi, dan bahkan masuk ke dalam keadaan gemetar karena energi yang berlebihan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Lan Xuanyu sebelumnya ketika dia membantunya. Serang yang terluka, bola api, teriak Lan Xuanyu. Sebuah bola api ditembakkan dalam sekejap. Bola api naik sebagai respons terhadap badai, dan hanya terbang lebih dari 10 meter. Diameternya melebar hingga 1 meter. Api panas mekar dan terbang langsung ke elang ungu berperut besar yang terluka. Lan Mengqin dan Dong Qianqiu, yang baru saja menarik diri dari sisi Lan Xuanyu, terkejut. Kedua gadis itu hanya merasakan panas terik melewati kepala mereka. Ketika mereka melihat ke atas dan melihat bola api besar itu, ekspresi mereka berubah. Bola api ini, apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh Master Roh Tiga Cincin? Kecepatan Bing Tianliang memang sangat cepat. Dengan kemampuan roh keempat ini, dia pernah melukai Lan Xuanyu dengan parah. Sekarang, dia telah terbang di sebelah elang ungu berperut besar. Elang ungu berperut besar itu sudah dalam keadaan sangat marah. Dengan kepakan sayapnya, seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya ungu yang kuat, dan sayap kirinya dengan ganas menghantam tubuh Bing Tianliang di bawah keadaan keturunan Dewa Petir. Boom! Bing Tianliang jatuh dari langit, menabrak tanah seperti meteor, dan tubuh elang ungu berperut besar juga lumpuh oleh listrik, tidak dapat terus menyerang Yuan and Hui Hui. Itu harus mengendalikan sayapnya sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya di udara. Hanya dengan benar-benar bertarung kamu bisa merasakan betapa kuatnya monster level boss ini. Sebelumnya, Yuan and Hui Hui membunuh macan tutul biru petir dan melukai parah seekor elang ungu berperut besar. Meskipun semua orang tahu bahwa monster pada level ini kuat, mereka pikir mereka juga bisa menghadapinya. Tetapi pada saat ini, pukulan penuh Bing Tianliang hanya mengguncangnya sedikit, dan dijatuhkan dari udara. Itu menunjukkan kekuatan elang ungu berperut besar ini. Tentu saja, yang terakhir jelas lebih kuat dari yang sebelumnya. Bola api Lin Donghui juga tiba, dan elang ungu berperut besar yang dipukul keras di depan tiba-tiba merasa terancam, berbalik, dan menyemburkan cahaya ungu. Bab 272 Martial Soul kedua Lan Mengqin. Boom! Bola api meledak di udara, dan hembusan udara yang sangat besar mengangkat elang ungu perut besar yang terluka. Itu sudah terluka parah sebelumnya, dan sekarang tidak tahan lagi, dan jatuh secara diagonal dari langit. Elang ungu perut besar lainnya berteriak, dan segera menukik ke bawah, mengejar rekannya. Lan Mengqin melirik Lin Donghui yang sekali lagi menembakkan bola api besar. Dia tidak terbang atau melepaskan atribut es Martial Soul, tetapi hanya duduk di samping Lan Xuanyu. Lan Xuanyu langsung melemparkan rumput perak biru bermotif perak dan membungkusnya di sekelilingnya. Tunggu sebentar lagi, es dan api akan saling. Yang ingin dia katakan adalah jika elemen es dan api melakukan serangan jarak jauh pada saat yang sama, mereka akan saling mengganggu dan melemahkan satu sama lain. Tapi sebelum dia selesai berbicara, matanya membelalak. Karena di lutut Lan Mengqin yang duduk bersila,
ada gukin giok putih ekstra. Itu ramping, dengan 7 senar dan 13 jambul. Ada garis-garis halus di sepanjang instrumen yang menyatu ke arah kepalanya, membentuk penampilan kepala burung phoenix. Lan Mengkin meletakkan tangannya di senar ketujuh, matanya dingin, memancarkan udara perih yang menakjubkan. Jika Lan Xuanyu tidak dapat melihat apa itu, semua pembelajaran yang dia lakukan akan sia-sia. Roh kembar, tanpa diragukan lagi, Lan Mengkin memiliki jiwa bela diri yang lain. Selain itu, ketika jiwa bela diri ini muncul, tidak hanya dia, tetapi orang lain di sekitarnya juga membosankan. Karena saat giok gukin ini muncul, ada 4 cincin roh hitam yang menyertainya. Memang, 4, semuanya hitam, cincin roh. Jangan lupa bahwa ketika dia melepaskan kepingan salju di sekujur tubuhnya untuk bertarung, itu hanya 4 cincin roh ungu. Namun pada saat ini, ketika martial soul kedua muncul, semua cincinnya berwarna hitam, 10.000 tahun. Sekarang Lan Xuanyu tiba-tiba mengerti mengapa Lan Mengkin mempertanyakan keputusannya sebelumnya, karena dia memang kuat. Apakah Yuan En Hui Hui kuat? 5 cincin, Raja Roh. Tetapi bahkan Yuan En Hui Hui hanya memiliki 1 cincin roh 10.000 tahun. Berlawanan dengan master jiwa biasa, Yuan En Hui Hui memiliki kemampuan bawaan yang dapat mengkloning dirinya sendiri untuk melarutkan serangan, yang mungkin berasal dari garis keturunannya. Tapi bagaimana dengan Lan Mengkin? Meskipun dia hanya memiliki 4 cincin, dalam hal jumlah cincin, sebenarnya kurang 1 cincin dari Yuan En Hui Hui. Namun, dia adalah master jiwa roh kembar. Dalam hal kekuatan jiwa total, bahkan jika itu tidak sebanyak Yuan En Hui Hui, itu tidak bisa jauh lebih buruk. Lebih penting lagi, martial soul keduanya sebenarnya memiliki 4 cincin roh 10.000 tahun. Siapa lagi yang bisa memiliki konfigurasi seperti itu? Akademi Shrek, itu memang tempat yang hanya menerima monster. Tidak heran bahkan seseorang seperti Dong Qianqiu sangat menghormati Lan Mengkin. Tak heran hanya dengan 2 orang mereka berani membentuk tim. Dibandingkan dengan Yuan En Hui Hui yang berakting sendirian, dia cukup rendah hati. Bahkan jika Lan Mengkin membentuk kelompoknya sendiri, hanya Yuan En Hui Hui yang mungkin bisa mengancamnya. Lan Mengkin melirik Lan Xuanyu, hampir merusak auranya yang dingin dan dunia lain, karena wajahnya hampir menunjukkan betapa bangganya dia. Dengan kedua tangan mengambang di senar, gelombang senandung menggema. Ketika semua orang mendengar suara gukinnya, mereka tidak dapat menahan keterkejutan. Kemudian wajah mereka menjadi aneh. Karena, itu benar-benar terlalu jelek. Apalagi nadanya, Lan Xuanyu merasa bahwa jika dia mencoba memainkan beberapa kunci acak sendiri, itu masih lebih baik daripada miliknya. Bagaimana seseorang menggambarkan nada Lan Mengkin? Itu seperti ayam jantan yang tertangkap lehernya nyaris tidak berkokok. Hampir seketika, semua orang merasakan jantung mereka berdenyut kencang, diikuti dengan sakit kepala yang membelah. Tapi tepat di tengah suara gukin yang tidak menyenangkan ini, cincin roh hitam pertama Lan Mengkin menyala. 7 senar pada giok gukin berubah menjadi perak dalam sekejap, dan kemudian suara gukin yang tidak menyenangkan tiba-tiba menghilang, membuat semua orang merasa lega. Di udara, elang ungu berperut besar yang mengejar rekannya tiba-tiba mengguncang tubuhnya, lalu ia juga mulai terjun bebas dan jatuh ke tanah. Skill jiwa pertama, Forceful Interference. Ini memiliki efek khusus pada makhluk terbang, membuat mereka kehilangan kemampuan terbang sampai batas tertentu. Cepat dan kejar itu, Lan Mengkin akhirnya tidak tahan lagi dan memancarkan sedikit kebanggaan. Lan Xuanyu menemukan bahwa rumput perak biru berpola peraknya tampaknya tidak berpengaruh pada semangat bela diri Lan Mengkin. Karena dia sering digosok orang lain, dia bisa tahu dari perasaannya. Jika ada efeknya, garis keturunan master jiwa yang didorong olehnya akan berfluktuasi dengan hebat. Tapi garis keturunan Lan Mengkin tidak bereaksi dan tetap tenang. Memutuskan untuk melepaskan rumput perak biru bermotif perak, Lan Xuanyu berkata, "Gendut tetap di sini, dan yang lainnya mengikutiku." Saat ini, Liu Feng telah mencapai sisi Yuan En Hui Hui yang babak belur dan kelelahan, dan menyeretnya untuk berlari kembali. Bing Tianliang bangkit kembali, menggunakan Descent of the Thunder God yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Meskipun dia dipukul sebelumnya, dia tidak menerima luka serius. Buk, buk, 2 elang ungu berperut besar mendarat satu demi satu. Tubuh elang yang terluka parah itu berkedut, tetapi tidak banyak bergerak sedangkan yang lain telah bangun dan menggelengkan kepalanya dengan kuat, sepertinya berjuang melawan sesuatu.
Lan Xuanyu dan yang lainnya dapat dengan mudah menebak bahwa elang ini mencoba melepaskan diri dari suara menakutkan Lan Mengkin. Seperti yang diharapkan dari kemampuan roh 10.000 tahun, efek interferensi ini bukanlah sesuatu untuk ditertawakan. Bola api berikutnya telah tiba, dan elang ungu perut besar di tanah memuntahkan cahaya ungu, meledakkan bola api di udara. Qianqiu, Lan Xuanyu tiba-tiba meraih telapak tangan Dong Qianqiu dengan tangan kirinya yang menggulung rumput perak biru bermotif perak, dan potongan sisik perak berbentuk oval muncul satu persatu di telapak tangannya. Yang lain hanya merasa bahwa lingkungan tiba-tiba menjadi gelap, tetapi Lin Donghui merasa bahwa buff-nya tiba-tiba menghilang, dan kemudian perasaan dingin muncul, menghentikan serangan berikutnya. Lalu dia melihatnya, Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu tiba-tiba menghilang. Segala sesuatu di sekitar menjadi biru tua. Jika bukan karena elang ungu perut besar dan matahari ungu meluncurkan serangan gabungan, di saat panas mereka semua akan berpikir bahwa itu karena elang ungu perut besar akan meletus. Detik berikutnya, sepasang mata biru besar diam-diam muncul di udara. Cahaya ungu menyala di Big Belite Purple Eagle yang jauh. Itu naik ke arah matahari ungu tetapi tiba-tiba membeku. Mata Big Belite Purple Eagle menjadi kusam dalam sekejap. Lapisan embun beku masuk dari dalam keluar, langsung membekukannya dan elang ungu perut besar lainnya di dekatnya. Keterampilan penggabungan seni bela diri Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu, tatapan biru tua. Pilihan Lan Xuanyu sangat menentukan. Meskipun elang ungu perut besar jatuh ke tanah di bawah campur tangan Lan Mengkin, kekuatannya terlalu kuat. Setelah menggabungkan kekuatan dengan matahari ungu untuk melancarkan serangan, akan terlalu sulit bagi sebagian besar dari mereka untuk menahannya. Mereka bahkan mungkin telah mati, seperti yang bisa dilihat dari keadaan tragis Yuan and Hui Hui. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan elang ungu perut besar menggunakan serangan terkuatnya. Apa yang bisa memiliki kekuatan kontrol lebih dari Deep Blue Gaze? Bing Tianliang, Lin Donghui dan Yu Tian telah melihat trik ini dari mereka sejak lama, dan mereka terkejut pada awalnya. Juga setelah melihat keterampilan fusi seni bela diri Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu, Bing Tianliang benar-benar memperkuat kepercayaan dirinya untuk bekerja sama dengannya. Dia sendiri juga berpikir bahwa dia tidak dapat menghentikan kemampuan kontrol ini. Aspek yang paling menakutkan dari Deep Blue Gaze bukanlah pembekuannya yang kuat, tetapi fakta bahwa itu adalah kemampuan kontrol jarak jauh. Bing Tianliang dan yang lainnya tidak tahu seberapa jauh jarak yang bisa ditempuh oleh Deep Blue Gaze dari Lan Xuanyu dan Frozen Qianqiu. Namun, yang mereka tahu adalah bahwa target ke arah yang dilihat oleh mata biru tua itu langsung membeku, yang tidak berbeda dengan tembakan instan. Saat ini, segera setelah pembekuan selesai, Bing Tianliang melepaskan kembali kemampuan roh keempatnya, keturunan Dewa Guntur dan kemampuan roh ketiganya, secara instan meningkatkan kecepatan dan serangannya sendiri secara ekstrim, dan langsung menuju perut besar. Elang ungu, Lin Donghui juga mengumpulkan energi, dan di atas kepalanya, Radiant Sun-nya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan semua cahaya mulai menyatu ke dalam. Yu Tian melangkah maju, dengan gila-gilaan bergegas maju. Sambil berlari liar, dia menyeret Modao ke sisinya, momentumnya meningkat dengan setiap langkah yang dia ambil, membuat tanah bergetar. Bab 273 Penguatan. Ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu dan yang lainnya melihat penggunaan khusus dari kemampuan jiwa ketiga Mod Sword Momentum. Lan Mengkin di kejauhan juga terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik martial Soul Fusion Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu. Pada saat itu, sebagai sesama pengguna elemen es dan salju, teknik itu paling membuatnya terkesan. Suhu rendah yang muncul saat Deep Blue Gaze dilepaskan pasti lebih rendah dari minus 100 derajat. Tambahkan ke dalam ledakannya yang tiba-tiba, dan fakta bahwa itu cukup untuk bahkan membekukan elang ungu perut besar yang sebanding dengan makhluk jiwa 10.000 tahun. Lebih penting lagi, itu juga mengganggu hubungan antara elang ungu perut besar dan matahari ungu di langit. Melalui pengamatan dari beberapa monster tingkat bos ini, seseorang dapat menemukan fakta bahwa kekuatan individu mereka sebenarnya tidak sekuat monster jiwa 10.000 tahun, tetapi jika itu terhubung dengan matahari biru atau matahari ungu di langit, maka mereka mampu meletus dengan kekuatan yang mirip dengan binatang jiwa 10.000 tahun. Bing Tianliang adalah yang pertama tiba, dan langsung menghantam lapisan es. Lampu listrik yang menyilaukan selesai mengembun dalam sekejap mata di depannya, dan raungan ledakan besar pecah. Lapisan es depan meledak, elang ungu berperut besar terlempar ke belakang, dan Bing Tianliang juga terpental melalui gaya mundur. Tetapi pada saat ini,
cahaya ungu keluar dari Big Belite Purple Eagle, dan matahari ungu di langit meredup sejenak, dan cahaya ungu yang menyilaukan melesat langsung ke arah Bing Tianliang. Bahkan setelah itu, masih bisa meminjam kekuatan matahari ungu. Semua orang terkejut, untungnya, intensitas sinar ungu ini tampaknya lebih lemah dari kekuatan yang digunakan oleh elang ungu perut besar sebelumnya. Itu mungkin banyak dipengaruhi dan dilemahkan oleh Deep Blue Gaze. Pada saat itu, kekuatan sejati Bing Tianliang tidak diragukan lagi terwujud. Cincin roh keduanya berkilau, dan lampu listrik dari tubuhnya melonjak dengan ganas, membentuk sosok di depannya. Lengan sosok yang memeluk dadanya berubah menjadi massa listrik yang sangat besar dan dibanting dengan sinar ungu. Dan dalam waktu singkat selama penampakan sosok itu, Bing Tianliang melepaskan dirinya dari keadaan terkunci. Sosoknya melintas dan mundur ke kejauhan, wajahnya pucat. Boom! Sosok yang terdiri dari guntur di langit meledak dan pecah berkeping-keping, memenuhi langit dengan cahaya yang menyilaukan dan kemudian menghilang tanpa jejak, sementara Bing Tianliang tampak tidak terluka. Sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk penilaian komprehensif Akademi Shrek, seberapa biasakah dia? Saat berikutnya, tiang api besar dimuntahkan dari terik matahari di atas kepala Lin Donghui, menembus lubang yang dibuat beberapa saat sebelumnya di lapisan es, dan dengan kejam menghantam elang ungu berperut besar. Tubuh hitamnya yang sudah hangus mulai terbakar dengan panas terik. Momentum Yutian berada di puncaknya. Dia bergegas ke depan, pedang Mod di tangannya jatuh dengan keras, dan dengan puff, dia menebas dada elang ungu perut besar, mengukir luka besar sepanjang 1 meter melalui kekuatan kasar. Elang ungu berperut besar membuat tangisan sedih dan meledakkan sinar ungunya, menerbangkan Yutian dan semua es di tubuhnya. Vitalitas yang ulet, setelah semua itu dan masih belum mati. Detik berikutnya, lampu panah menyala, dan saat itu menembus ke dalam luka, ujung panah tiba-tiba berubah arah dan berbalik ke atas, langsung masuk ke dalam tubuh elang ungu berperut besar. Sinar cahaya perak juga menerpa dari langit, cahaya perak menyilaukan sekeliling, dan tombak perak seperti bulan menembus mata elang ungu berperut besar. Melepaskan tombak, Liu Feng bangkit dan melepaskan kembalinya naga putih, tubuhnya membungkuk dan menghindari pembalasan elang ungu perut besar di ambang kematian. Tubuhnya yang besar jatuh, dan orang-orang di sekitarnya hanya bisa terkesiap. Bing Tianliang melompat ke depan dan memukul kepala elang ungu berperut besar lainnya yang sudah terluka parah, benar-benar memadamkan nyawanya, akhirnya mengakhiri pertempuran. Yuan Enhui menopang tubuhnya dari tanah dengan busur roh bintang ungu miliknya. Wajahnya yang cantik tampak tidak pasti. Dia memandang orang-orang di sekitarnya tanpa sadar. Tentu saja dia dapat mengenali bahwa ini adalah siswa yang datang untuk mengikuti penilaian bersamanya. Jauh, Lan mungkin menyingkirkan gukinnya, melayang, dan mendatangi Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu, menerima Dong Qianqiu yang lemah dari Lan Xuanyu. Dong Qianqiu tidak mengatakan apa-apa, dan duduk bersila di tanah bermeditasi untuk pulih. Ketika dia duduk, dia tanpa sadar melirik Lan Xuanyu. Kali ini Deep Blue Gaze tampak sedikit berbeda, dan konsumsi kekuatan jiwanya tampak jauh lebih kecil dari sebelumnya. Sekitar 30% dari kekuatan jiwanya tetap ada. Terlebih lagi, kekuatan Deep Blue Gaze sepertinya meningkat. Bahkan jika lapisan es dihancurkan, sementara elang ungu berperut besar yang sangat kuat di belakang hampir tidak melawan dari awal sampai akhir, ia gagal bergerak di sekitar tubuhnya, dan tidak pernah berhasil keluar dari keadaan beku dan lumpuhnya negara. Lan Xuanyu sepertinya tidak banyak berubah, seolah-olah konsumsinya tidak banyak. Dia melangkah menuju Yuan Enhui dan dengan cepat tiba di depannya. Liu Feng menjauh beberapa kali, dan pergi ke lereng bukit yang lebih tinggi untuk mengamati sekeliling. Yang lainnya bubar secara alami, hanya Qianlei yang dengan cepat datang ke Lan Mengqin, menunjukkan penampilan seseorang yang mencari suaka. Apakah kamu baik-baik saja? Lan Xuanyu mendatangi Yuan Enhui dan bertanya padanya. Yuan Enhui menggelengkan kepalanya diam-diam, ragu sejenak, lalu berkata, terima kasih. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, sama-sama, kita semua kawan, bahkan mungkin teman sekelas di masa depan. Tidak apa-apa untuk saling membantu. Konsumsi Anda tidak sedikit, dan Anda terluka. Mengapa Anda tidak beristirahat di sini sementara kami melihat sekeliling untuk Anda? Petik 2, Yuan Enhui membeku sesaat, dan cahaya redup melintas di matanya. Dia dan Lan Xuanyu sama-sama tipe yang terlihat sangat cantik, dan seiring dengan evolusi garis keturunannya, Lan Xuanyu sekarang terlihat sedikit lebih gagah dari sebelumnya. Mata hitamnya yang besar sangat jernih, hitam dan putihnya mudah dibedakan,
dan putih matanya agak biru. Saat tersenyum, dia meninggalkan kesan baik yang kuat kepada orang-orang. Jangan khawatir dan istirahat, kami di sini. Lan Xuanyu mengangguk padanya dan berjalan menuju Bing Tianliang. Yuan Enhui memandangi sosoknya, lalu memandangi mayat monster di sekitarnya. Tidak lagi ragu, dia menarik napas dalam-dalam, dan duduk bersila di tanah. Lan Xuanyu datang ke Bing Tianliang, apa kabar? Bing Tianliang berkata, saya mengkonsumsi cukup banyak tenaga, tetapi jika tidak, saya rasa saya baik-baik saja. Lan Xuanyu berkata, dari apa yang telah kita lihat sebelumnya, monster di sini seharusnya cukup teritorial. Area ini mungkin milik dua kelas bos Big Belite Purple Eagles. Sekarang mereka sudah mati, kita harus aman di sini untuk sementara. Pergi ke sisi Yuan Enhui dan pulihkan kekuatanmu juga. Liu Feng, Yu Tian, U200B U200 Blindong Hui, aku, Qian Lei, dan Lan mungkin akan tetap ada untuk melindungimu. Baiklah, Bing Tianliang mengangguk, bergegas bermeditasi untuk pulih. Kerja sama semua orang sebelumnya terasa sangat lancar baginya. Kemampuan Lan mungkin yang mirip dengan menciptakan area terbang terlarang menjatuhkan Big Belite Purple Eagle. Kemudian, di bawah kendali Deep Blue Gaze, semua orang dapat menghasilkan kerusakan secara berturut-turut. Pada akhirnya, pemimpin elang ungu berperut besar mati bahkan tanpa kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Rasanya cukup enak, dan tidak diragukan lagi bahwa panen kali ini cukup melimpah. Dua elang ungu perut besar, bahkan jika satu untuk Yuan Enhui, yang lain pasti milik mereka. Dari pertemuan mereka sebelumnya, mereka benar-benar yakin bahwa kali ini jika para kandidat ingin berurusan dengan monster tingkat bos, mereka setidaknya membutuhkan sekitar 10 orang untuk mendapatkan kesempatan untuk berhasil. Dan ini tanpa memperhitungkan kebutuhan untuk memiliki kemampuan yang kuat yang mirip dengan kemampuan jiwa kelima Yuan Enhui, teknik martial Soul Fusion Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu. Kalau tidak, bahkan jika lebih dari 10 orang bekerja sama satu sama lain, mereka mungkin tidak dapat membunuh monster, sebaliknya mereka bisa terbunuh. Mampu menangkap inti kristal monster bos tidak diragukan lagi akan meningkatkan skor mereka secara signifikan. Setelah Lan Xuanyu mengatur semuanya, dia langsung sibuk. Dia tidak ragu untuk mengambil 2 inti kristal dari Big Belite Purple Eagles. Itu adalah inti kristal ungu yang jernih. Setelah memulai, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa seolah-olah ada energi di tubuhnya yang tertarik padanya, merasa ingin mencoba. Apakah itu perubahan dalam kekuatan spiritualnya? Bab 274 Yuan Enhui anggota baru. Kemudian dia mengeluarkan inti kristal monster lain yang sebelumnya telah dibunuh oleh Yuan Enhui dan menggabungkannya. Kecuali untuk inti kristal peringkat bos, yang lainnya semuanya diserahkan ke Lan Mengqin. Lan Mengqin sangat senang dengan hal ini, terutama saat memegang inti kristal yang sangat mirip dengan batu kecubung, membelainya berulang kali. Gadis mana yang tidak menyukai hal-hal indah? Jika bukan karena Dong Qianqiu yang saat ini pulih melalui meditasi, dia pasti akan berbagi kegembiraannya dengan temannya. Tidak diragukan lagi, dalam pertempuran sebelumnya, Yuan Enhui adalah yang paling terkuras, namun dia tetap yang pertama pulih. Lan Xuanyu mengawasinya di sisinya. Dia menemukan bahwa Yuan Enhui tidak hanya dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya, tetapi bahkan luka yang dialami di tubuhnya juga sembuh dengan cepat dalam prosesnya. Setelah beberapa saat, auranya menjadi tenang dan mulai mengembalikan dirinya ke keadaan semula. Pantas saja dia berani bertindak sendiri dan berani membunuh monster. Seandainya bukan karena situasi yang luar biasa sebelumnya, dan 2 elang ungu perut besar muncul pada saat yang sama, orang ini mungkin benar-benar dapat terus berburu tanpa henti. Benar-benar kuat, berpikir tentang orang lain yang memiliki basis kultivasi 5 cincin, dan kemudian melihat kekuatan jiwanya sendiri di tingkat 23, Lan Xuanyu tidak bisa menahan nafas, mengapa ada celah yang begitu besar di antara orang-orang. Kemudian, Yuan Enhui membuka matanya. Dia melihat Lan Xuanyu berdiri di sampingnya. Dengan ringan mengerahkan kakinya, dia bangkit. Yuan Enhui setengah kepala lebih pendek dari Lan Xuanyu, dan dia harus sedikit mendongak untuk melihatnya. Terima kasih. Dia berterima kasih kepada mereka sekali lagi. Lan Xuanyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak perlu berterima kasih kepada kami. Seperti yang saya katakan, kita semua berada di kereta yang sama. Aku mengeluarkan inti kristal untukmu. Yang di belakang seharusnya dihitung sebagai dibunuh oleh kami, tapi yang di depan adalah milikmu.
Saat dia berkata, dia menyerahkan inti kristal elang ungu perut besar ke tangannya. Yuan En Hui membeku sesaat, dan Lan Mengqin, Lin Donghui dan Yu Tian mau tidak mau melihat ke samping. Sebelumnya, Lan Xuanyu menyingkirkan inti kristal dari bos elang ungu perut besar, dan mereka semua berpikir bahwa Lan Xuanyu menginginkannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengeluarkannya untuk diberikan kepada Yuan En Hui. Bukankah ini terlihat sangat aneh dengan perilakunya sebelumnya yang mengambil keuntungan dari orang lain? Beberapa jam yang lalu, dia memimpin semua orang untuk mengikuti Yuan En Hui sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya. Dan mereka mendapat untung yang cukup besar. Apakah orang seperti itu benar-benar mampu menahan diri untuk tidak mengambil semuanya? Selain itu, tanpa mereka, Yuan En Hui mungkin sudah terbunuh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah penyelamat hidupnya. Bahkan jika mereka mengambil semua keuntungan, Yuan En Hui tidak akan mengatakan apapun. Mengapa Lan Xuanyu memberikan jarahan dalam situasi ini? Ambil. Lan Xuanyu memandang Yuan En Hui dengan bingung, lalu mengulurkan inti kristal ungu di tangannya. Yuan En Hui menggelengkan kepalanya, aku tidak tahan. Anda menyelamatkan saya, bagaimana saya bisa mengklaim rampasan? Terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati. Tempat ini sangat menakutkan, bisakah aku ikut dengan kalian? Lan Xuanyu berkata, mengapa kamu masih bertindak sendiri jika kamu merasa takut? Yuan En Hui berkedip dan berkata, saya memiliki rahasia yang tidak dapat diketahui orang lain, jadi saya bertindak sendiri. Di sebelahnya, Lan mungkin memutar matanya, merasa bahwa posisi orang bercincin 5 di hatinya telah runtuh. Ekspresi yang lain semua menjadi aneh. Sebuah rahasia, Anda sudah mengatakan bahwa Anda memiliki rahasia, berapa lama Anda bisa menyimpannya jika Anda mengatakannya seperti ini? Tidak ada yang mengira bahwa pria dengan basis kultivasi 5 cincin ini, yang terkuat di antara kandidat Akademi Shrek, sesi ini akan sangat naif. Itu menciptakan kontras yang sangat besar dengan penampilannya yang cerdik dan pupil matanya yang berwarna ganda. Lan Xuanyu tiba-tiba meraih tangan Yuan En Hui, memasukkan inti kristal ungu ke telapak tangannya, dan berkata dengan serius, ambil. Kita tidak bisa mengambil keuntungan dari teman-teman kita. Elang ungu berperut besar menganggapmu sebagai orang yang membunuhnya. Ya, karena kamu punya rahasia, kami tidak akan bertanya, apa rencanamu untuk masa depan? Yuan En Hui melihat inti kristal di tangannya, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah, dan kemudian mata Lan Xuanyu tampak berubah lagi, menunjukkan sentuhan emosi, kakak, kamu benar-benar orang yang baik. Saya tidak tahu harus berbuat apa setelah itu. Monster di sini benar-benar menakutkan, mereka akan mencoba membunuhku jika bertemu denganku. Dapatkah saya pergi dengan Anda silahkan. Hanya saja, setelah poin ini, dia tampak bersemangat untuk berbicara tetapi menghentikan dirinya lagi. Qian Lei berbalik, dia takut dia tidak akan bisa melawan lagi. Anak ini polos seperti bunga putih. Pada tingkat ini, tidak mengherankan baginya untuk dijual oleh Xuanyu dan masih menghitung uang untuknya. Lan Xuanyu berpikir sejenak, dan berkata, ayo pergi ke samping dan bicara. Dia menarik lengan baju Yuan En Hui dan berjalan ke samping. Qian Lei menghela nafas pelan, Tuhan, Ibu Bumi, sangat tidak adil bahkan orang seperti ini dapat berkultivasi hingga dering kelima. Ketika saya memikirkan betapa pintar dan bijaknya saya, dengan kekuatan spiritual saya akan mencapai alam laut roh, namun basis kultivasi saya jauh tertinggal darinya. Benar-benar, kekuatan spiritualmu tidak sebaik dia, kata Lan Mengqin, menggosok garam ke lukanya. Saat ini Lan Xuanyu telah menarik Yuan En Hui ke samping, dan berkata dengan suara rendah, dengan begitu banyak dari kami di sana, jangan beritahu kami rahasiamu. Saya pikir saya mengerti mengapa Anda bertindak sendiri, itu mungkin terkait dengan rahasia Anda. Ini seharusnya menjadi masalah yang sangat pribadi bagi Anda tidak perlu memberi tahu kami. Biar ku tebak, jika kau tetap bersama kami, apakah rahasia ini akan terungkap? Yuan En Hui mengangguk, dan berkata dengan heran, kakak, bagaimana kamu tahu? Lan Xuanyu berkata dalam hati, dengan wajah yang kamu buat sebelumnya, hanya orang idiot yang tidak akan bisa menebaknya. Kamu sangat jelas. Lan Xuanyu mengerang, di sini sangat berbahaya. Meskipun kekuatan individu Anda kuat, bahkan seorang pahlawan pun tidak dapat menghentikan sekawanan serigala sendirian. Tetapi Anda juga tidak dapat mengambil risiko mengungkap rahasia Anda sehingga Anda tidak dapat bersama kami.
Ini agak kontradiktif. Apa yang harus saya lakukan? Yuan Enhui juga terlihat malu. Setelah beberapa saat, Lan Xuanyu berkata, bagaimana menurutmu tentang ini? Kami tidak tahu apa rahasiamu. Tetapi jika kami tidak terlalu dekat dengan Anda, apakah Anda tidak dapat melestarikannya? Yuan Enhui mengangguk dan berkata, selama kamu tidak melihat dengan hati-hati, kamu seharusnya tidak tahu. Lagi pula, aku baru berusia 12 tahun. Mulut Lan Xuanyu berkedut, dan dia merasa jika dia memalsukan beberapa kata lagi, dia mungkin bisa membuat Yuan Enhui membocorkan rahasianya. Sudah diputuskan kalau begitu. Lan Xuanyu berkata, kamu masih bertindak sendiri, tapi kami akan mengikutimu sedikit lebih jauh. Kami akan menjaga lingkungan untuk Anda. Jika ada monster di area itu, kami akan menanganinya. Jika Anda bertemu monster di depan, Anda melakukannya sendiri. Jika monster terlalu kuat, kami akan naik untuk bergabung dan melindungimu. Bagaimana tentang itu? Yuan Enhui sangat gembira, tetapi segera setelah itu dia berkata sambil merasa sedikit malu, bagaimana ini bisa bagus. Semua orang di sini untuk penilaian, melakukannya dengan cara itu akan menunda Anda terlalu banyak. Selain itu, saya sebenarnya tidak tahu harus kemana. Saya tidak begitu mengerti bagaimana perangkat geolokasi ini bekerja. Saat berbicara, dia mengangkat tangannya dan menjabat pergelangan tangannya. Lan Xuanyu berkata, tidak apa-apa, saya dapat memberitahu Anda arah umum. Namun, memang benar bahwa bagian penundaan agak merepotkan. Jika hanya aku, atau 3 anggota tim kita, itu bisa diterima karena kita juga bisa membunuh beberapa monster. Tapi kami sekarang memiliki 3 tim yang bekerja sama, dan kami semua berbagi hasil yang sama. Semua orang berharap untuk diterima di Akademi Shrek. Jika panen tidak cukup, itu akan menjadi sangat merepotkan. Bagaimana dengan ini? Jika kami melindungi punggungmu, semua monster yang dibunuh oleh semua orang dihitung sama, dengan kamu mendapatkan lebih banyak dan kemudian berbagi dengan kami, oke. Yuan Enhui mengedipkan matanya dan berkata, ini adalah hakmu. Tentu saja saya setuju. Lan Xuanyu dengan ragu berkata, kalau begitu kamu mengambil 30%. Yuan Enhui dengan cemas berkata, bagaimana ini baik-baik saja. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, berpikir pada dirinya sendiri, apakah anak ini berpura-pura bodoh. Kemudian dia mendengar Yuan Enhui berkata, bukankah kamu mengatakan berbagi secara merata? Meskipun saya tidak akan berjalan dengan grup, saya masih dapat dianggap sebagai anggotanya, dan saya juga harus mendapatkan bagian yang sama dengan semua orang. Bagaimana saya bisa mengambil keuntungan dari Anda? Bab 275 saya bersumber. Bahkan Lan Xuanyu juga tidak tahan lagi dan dia menghela nafas, berkata, jika semua orang mendapat bagian yang sama, dengan hasil panen kita yang terbatas. Saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk ke Shrek. Kepala Yuan Enhui bergetar seperti drum, tidak. Saya sudah lulus ujian. Saya bersumber dari dalam. Lan Xuanyu terkejut, bersumber. Apa itu? Yuan Enhui berkata, Insos berarti saya dijamin lulus dari sumber internal. Kakek mengatakan kepada saya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pengalaman hidup. Untuk melakukannya, saya datang untuk berpartisipasi dalam penilaian. Tetapi hasil penilaian tidak terlalu penting bagi saya karena saya sudah menjadi mahasiswa baru di Shrek Academy. Benar-benar tidak adil, ada yang namanya jaminan internal. Kamu telah tinggal di kota Shrek sejak kamu masih muda. Lan Xuanyu bertanya. Yuan Enhui mengangguk tanpa ragu, dan berkata, ya, rumahku ada di sana. Sangat tidak adil. Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa bahkan jika dia menipu dia sedikit, dia tidak akan merasa begitu menyesal. Oke, kalau begitu seperti yang kamu katakan mari kita bagi sama rata. Lan Xuanyu berkata sangat puas. Yuan Enhui langsung tersenyum, luar biasa. Saya akhirnya punya tim. Terima kasih kakak. Kakak laki-laki, siapa namamu? Nama saya Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata. Yuan Enhui berkata, nama saya Yuan Enhui. Mulai sekarang, apakah Anda baik-baik saja dengan saya memanggil Anda kakak Xuanyu? Dengan ini saya dapat dianggap sebagai anggota tim Anda. Hanya saja, karena itu, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, di malam hari, jangan terlalu dekat denganku. Jika Anda menjaga jarak setidaknya lebih dari 30 meter dari saya, rahasia saya tidak boleh bocor, apakah Anda baik-baik saja dengan itu? Di siang hari,
saya benar-benar bisa berakting dengan semua orang. Oke, rahasiamu hampir bukan rahasia lagi. Lan Xuanyu diam-diam memfitnah di kepalanya, tetapi setuju tanpa ragu. Saat keduanya berjalan kembali, Yuan Enhui sudah melompat-lompat di sekitar Lan Xuanyu. Tidak ada lagi rasa misteri yang menyelimuti dirinya seperti sebelumnya. Dia seperti anak kecil biasa. Hui memutuskan untuk bergabung dengan kami. Karena dia memiliki rahasia, setiap hari di malam hari, setiap orang tidak boleh mendekatinya dalam jarak 30 meter, tetapi melindunginya dari jarak jauh. Hui agak takut, jadi saya memutuskan bahwa pada malam hari, kita semua harus tetap mengelilinginya dalam lingkaran dan membiarkan dia beristirahat di tengah tempat dia seharusnya aman. Harta rampasannya dibagi rata di antara kita. Sekarang, Dong Qianqiu dan Bing Tianliang juga sudah pulih. Kecuali ekspresi Lan Xuanyu tetap seperti biasa, mata 7 orang lainnya yang memandang Yuan Enhui menjadi sedikit aneh. Lan mungkin mendekati Lan Xuanyu dan berkata dengan suara rendah, bukankah kita terlalu banyak memanfaatkannya? Bagaimana jika dia gagal dalam ujian? Lan Xuanyu meliriknya, pernahkah kamu mendengar tentang Insos? Dia dijamin lulus secara internal, bagaimana denganmu? Lan mungkin tertegun. Sebenarnya dia dihubungi untuk pendaftaran awal, tetapi pendaftaran awal dan jaminan lulus secara internal sepertinya tidak sama. Yuan Enhui tiba-tiba kehilangan simpatinya. Semuanya, kemarilah, dengan tambahan Hui, mari atur ulang taktik kita. Ada beberapa hal yang perlu diubah. Lan Xuanyu berkata, pada saat ini, Bing Tianliang tiba-tiba merasa perlu bersujud karena mengagumi Lan Xuanyu. Mengambil keuntungan dari seseorang di belakang punggungnya, dan kemudian menipu orang itu menjadi rekan satu tim, ini benar-benar keterlaluan. Tentu saja, dia juga merasa bahwa Lan Xuanyu tampaknya tidak melakukan banyak hal. Yuan Enhui 5 cincin itu hanyalah anak manis yang konyol. Apakah ada kebutuhan untuk menipu dia? Mata Lan Xuanyu tajam, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kita harus membiarkan semua orang menampilkan potensi penuh mereka. Madi, kamu bertanggung jawab untuk terus memancing monster. Bing Tianliang, bantu dia. Kalian berdua cukup cepat. Qianqiu, bisakah kamu melakukannya? Meskipun Dong Qianqiu adalah master jiwa serangan dari tipe serangan kekuatan, dalam hal kecepatan, dia sama sekali tidak lambat. Dong Qianqiu mengangguk dan berkata, aku juga bisa. Lan Xuanyu berkata, kami terus mengikuti arah yang sama. Jika kami menemukan jejak monster, kalian bertiga bertanggung jawab untuk menarik mereka. Saya akan bertanggung jawab untuk menemukan situs penembak jitu yang cocok. Lan mungkin, Anda bertanggung jawab atas pengendalian massa. Anda harus menjadi master jiwa tipe kontrol jika saya tidak salah. Lin Donghui dan Yu Tian, Anda bertanggung jawab untuk melindungi Hui di sisinya. Aku akan buff kalian berempat secara bersamaan. Hui, saya telah melihat bahwa kemampuan jiwa keempat Anda seharusnya untuk serangan kerumunan jarak jauh. Anda hanya perlu mengikuti instruksi saya dan melepaskan kemampuan roh keempat ke tempat yang paling banyak orangnya. Jika monster peringkat bos muncul, kami akan membuatnya sibuk dan mengendalikannya saat Anda menggunakan kemampuan jiwa kelima Anda untuk menyerangnya dengan keras. Mengenai waktu khusus menunggu instruksi saya. Apakah itu jelas? Yuan Enhui mengangguk berulang kali, saya mengerti, di sini terasa sangat aman. Xuanyu, lalu apa yang harus aku lakukan? Qianlei berkata dengan cemas. Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, kamu berada di tim cadangan. Qianlei, setelah menyelesaikan pengaturan, semua orang berangkat lagi. Dengan pertempuran dan penyelidikan dengan monster sebelumnya, dan penambahan Yuan Enhui, Lan Xuanyu segera meningkatkan kecepatan gerak maju semua orang. Segera, mereka bertemu monster baru. Setelah menyelidiki kekuatan monster itu, rencana Lan Xuanyu dimulai. 3 orang memancing monster, dan yang lainnya melindungi Yuan Enhui sehingga serangan jarak jauhnya dapat dieksploitasi secara maksimal. Ketika Lan Xuanyu mencobanya, dia terkejut menemukan bahwa rumput perak biru bermotif perak dan rumput perak biru berpola emas benar-benar dapat meningkatkan Yuan Enhui. Dengan buff rumput perak biru berpola emas, kekuatan serangan individu Yuan Enhui akan meningkat, dan dengan rumput perak biru berpola perak, berapa kali Yuan Enhui bisa menyerang akan meningkat. Setelah Yuan Enhui menembak beberapa kali di bawah dorongannya, sorot matanya saat melihat Lan Xuanyu penuh dengan pemujaan. Hanya setelah sekian lama Lan Xuanyu mengetahui bahwa karena dia memiliki 2 cincin jiwa di setiap lengan,
Yuan En Hui secara tidak sadar menganggapnya sebagai guru jiwa 4 cincin. Taktik seperti itu benar-benar terlalu efisien. Ketika monster bos keempat muncul, mereka mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Jiwa bela diri kedua Lan Mengqin bernama Jade Phoenix Guqin, dan efek interferensi kuat dari kemampuan jiwa pertamanya sangat bagus. Di bawah gangguannya dan gangguan Bing Tianliang, Dong Qianqiu, dan Liu Feng, Lan Xuanyu menggunakan rumput perak biru berpola emas untuk meningkatkan kemampuan jiwa kelima Yuan Hui, membunuh Goshok seperti monster dalam satu tembakan setelah dihaluskan oleh kemampuan Lan Mengqin. Lan Xuanyu juga mengetahui bahwa kemampuan jiwa kelima Yuan En Hui disebut genderang perang roh guntur. Itu tidak hanya bisa menyerang satu target, tetapi juga mengelompokkan target, dan kekuatannya sangat hebat. Setelah 3 putaran ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan hari pertama mereka di planet ini akan segera berakhir. Saat malam tiba, semua orang berkumpul di sekitar lereng bukit untuk beristirahat. Yuan En Hui beristirahat sendirian di puncak bukit untuk memastikan jaraknya 30 meter dari semua orang. Tidak ada yang tahu persis rahasia apa yang dia miliki. Semua orang hanya tahu bahwa panen hari ini sangat melimpah. Inti kristal biasa melebihi 1000, setiap orang memiliki setidaknya ratusan poin. 6 inti kristal peringkat bos. Ya, 6. Yuan En Hui telah mengambil semua panen sebelumnya dan menyumbangkannya ke tim, termasuk inti kristal macan tutul biru petir, dan yang lainnya. Di bawah permintaannya yang kuat, dia memutuskan untuk membagikan semua keuntungannya kepada semua orang. Permintaan seperti itu sangat sulit untuk ditolak. Sedemikian rupa sehingga bahkan mata Lan Mengqin memandang Lan Xuanyu dengan sedikit kekaguman, meskipun kekaguman ini dalam tanda kutip. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat memanfaatkan seseorang dan tetap membuat orang itu memuji Anda. Yuan En Hui tanpa henti memanggil kakak Lan Xuanyu, dengan tatapan penuh kekaguman. Nyatanya, Yuan En Hui sangat puas dengan keadaannya saat ini. Dibandingkan saat dia pertama kali datang ke sini, terisolasi dan tanpa bantuan, dia benar-benar nyaman sekarang. Yang harus dia lakukan hanyalah menembakkan panah, dan tidak ada yang lain. Bahkan tidak perlu menggali inti kristal. Kebetulan, dia membenci pekerjaan kotor semacam ini. Bab 276 menggali lebih jauh. Dalam setengah hari berikutnya, dia merasa bahwa dia tidak terancam sedikitpun. Semua monster diblokir di luar. Terutama ketika Lan Xuanyu dengan sengaja membiarkan dia melihat 4 cincin jiwa hitam dari Jade Phoenix Guqin Lan Mengqin, dia merasa lebih yakin bahwa dia harus membagi semua keuntungan secara merata. Posisi Lan Xuanyu sebagai komandan sama stabilnya dengan Gunung Tai, dan Lan Mengqin juga tidak berniat untuk pergi. Meskipun dia pikir dia akan mendapatkan lebih banyak jika dia bertindak sendiri, dia sebenarnya tidak menyadari bahwa di suatu tempat di benaknya, mentalitasnya sama dengan Yuan En Hui. Sangat mudah untuk bersama tim. Tidak perlu gugup sama sekali. Dia hanya harus mengontrol kerumunan setiap kali monster mendekat, dan kemudian dia tidak peduli tentang hal lain. Bukan Bing Tianliang dan Dong Qianqiu terkuat yang paling menarik monster, tapi Liu Feng. Kecepatan Liu Feng sangat cepat. Untuk beberapa alasan, Lan Xuanyu menemukan bahwa kebugaran fisik Liu Feng tampaknya telah meningkat pesat. Tanpa rumput perak biru pola emasnya sendiri, dia secepat sebelumnya. Dia tidak hanya sangat efisien dalam menarik monster, tetapi juga bisa bertahan lama. Ini membuat Qianlei sedikit cemburu. Liu Feng tampaknya telah membuat kemajuan besar. Tapi dia di sisi lain tampaknya tidak banyak membaik. Qianlei merasa bahwa dia tumbuh sedikit lebih tidak ada. Pada awalnya, dia hanya merasa santai, tetapi segera dia merasa bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan malu untuk mendapatkan bagiannya. Pada malam hari, setiap orang bergiliran beristirahat dan makan sesedikit mungkin. Lan Xuanyu tidak makan satu gigitan pun. Dia hanya minum air. Setelah istirahat satu malam, semua orang pada dasarnya dipulihkan ke kondisi terbaiknya selain sedikit lapar. Melihat perangkat lokalisasi, mereka berada hampir 50 km dari titik awal mereka. Selama proses ini, mereka tidak bertemu kandidat lain. Jelas, sebagian besar kandidat telah memilih untuk menuju ke arah pangkalan. Terus lebih dalam, pagi-pagi sekali, Lan Xuanyu memberi perintah untuk menggali lebih jauh tanpa ragu-ragu. Dengan 2 hari tersisa untuk penilaian, dan pengalaman serta penggilingan kemarin, Lan Xuanyu meningkatkan kecepatan tim. Taktiknya tetap sama, menarik beberapa monster dan Yuan En Hui sebagai output damage utama.
Karena kecepatan berburu mereka yang meningkat, jumlah monster yang ditemui juga mulai meningkat secara signifikan. Tapi kekuatan serangan Yuan and Hui Hui benar-benar konyol. Setelah mengumpulkan monster sebanyak mungkin di satu tempat, monster itu dimusnahkan hampir tanpa perlawanan oleh kemampuan jiwa keempatnya, Spirit Reintide. Hanya pemimpin kelompok itu yang masih hidup. Terutama setelah ditingkatkan oleh Lan Xuanyu, kematiannya sangat menakutkan. Lan Xuanyu sebenarnya ingin menguji apakah Yuan and Hui Hui bisa menahan buff simultan dari dua martial soul miliknya. Jika itu bisa menghasilkan teknik martial soul fusion yang mirip dengan Dong Qianqiu, maka itu akan sangat menghancurkan. Namun, mereka tidak berada di kabin simulasi, dan dia berani mencobanya sekarang. Tidak masalah untuk menunggu dan mencoba nanti. Bagaimanapun, Yuan and Hui Hui benar-benar menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya sekarang. Sementara Lan Xuanyu memerintah semua orang, dia juga memberi buff pada semua orang yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan besar melalui setiap gelombang monster. Sementara itu Yuan and Hui Hui tidak menemui bahaya apapun dan terus mengidolakannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka sudah menempuh jarak yang sama seperti kemarin. Mereka telah membunuh 5 putaran monster. Di antara mereka, ada 7 monster level boss yang terbunuh. Akumulasi pengalaman telah memainkan peran besar. Kemampuan terkuat dari monster level boss ini adalah mereka dapat menggunakan kekuatan matahari biru dan matahari ungu untuk melakukan serangan yang kuat. Oleh karena itu, Lan Xuanyu dengan sengaja mengarahkan Lan Mengqin untuk secara langsung menggunakan gangguan kuat Jade Phoenix Bukin miliknya pada saat mereka akan meledak, tepat pada waktunya untuk menghentikannya. Momen ketika mereka diinterupsi juga merupakan momen ketika monster peringkat bos berada pada posisi terlemah mereka. Pada saat yang aneh itu, mereka disambut oleh drum perang roh guntur yang kuat, panah roh guntur, di bawah buff rumput perak biru berpola emas Lan Xuanyu. Pukulan terfokus Yuan and Hui Hui sangat kuat, sebanding dengan kekuatan pandangan biru tua Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu untuk menyerang dan yang lainnya untuk mengendalikan. Oleh karena itu, bisa dikatakan perburuan pagi ini lancar dan mudah. Menjelang tengah hari, hasil panen mereka sudah melebihi kemarin. Semua orang sangat puas dengan ini. Lan Xuanyu memberi perintah untuk beristirahat. Menjaga rekan satu tim dalam kondisi terbaiknya setiap saat adalah kunci untuk membunuh musuh dengan efisiensi tertinggi secara berkelanjutan. Apalagi, masalah terbesar mereka sekarang adalah makanan dan air. Konsumsi kekuatan jiwa dapat dipulihkan melalui meditasi. Energi yang ada di lingkungan di sini sangat melimpah, tetapi konsumsi energi fisik memerlukan suplemen makanan dan air pada tingkat tertentu. Makanan dan air yang mereka bawa sebenarnya hanya cukup untuk sehari. Kemarin, semua orang hanya makan setengahnya, dan tidak banyak yang tersisa. Saat ini, setelah pertempuran sepanjang pagi, semua orang sedikit lapar dan pusing. Makan semua makanan yang tersisa. Lan Xuanyu berkata dengan suara yang dalam. Lan Mengqin meliriknya dan berkata, jika kita memakannya sekarang, apa yang akan kita lakukan nanti? Di planet ini, mereka juga melihat beberapa buah dan tumbuhan, tapi siapa yang berani memakannya? Siapa tahu itu beracun. Hal yang sama berlaku untuk monster-monster itu. Bagaimana jika daging mereka beracun? Karena itu, satu-satunya makanan yang bisa mereka makan adalah apa yang mereka bawa. Penilaian itu hanya mendekati setengah dari waktunya. Jika semuanya dimakan sekarang, bagaimana nanti? Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, yang kita butuhkan sekarang adalah memperluas rampasan. Dari pertempuran kami sebelumnya, kami dapat melihat bahwa kami seharusnya membersihkan suatu area. Daerah ini relatif aman. Selama proses pembersihan ini, kami membunuh dengan efisiensi tinggi, dan itulah mengapa panen kami sangat bermanfaat. Saya sangat yakin bahwa kandidat lain pasti tidak akan mendapatkan keuntungan sebanyak kami. Kita harus mengembalikan ke kondisi terbaik kita terlebih dahulu, dan setiap orang harus menyisakan setidaknya setengah botol air. Kami akan menunggu hingga malam ini dan kemudian mulai mundur dan kembali ke tengah area yang sebelumnya dibersihkan. Besok kami akan tinggal di sana dan menunggu akhir penilaian. Dengan akumulasi 2 hari sebelumnya, keuntungan kita seharusnya cukup untuk semua orang diterima di Shrek. Dan sambil mengkonsolidasikan pertahanan kita di sana, dengan mempertimbangkan pembersihan sebelumnya, seharusnya tidak ada atau sedikit monster yang harus kita hadapi, memungkinkan kita untuk bertahan. Pada saat itu, konsumsi energi fisik kita harus dikurangi,
dan itu akan baik-baik saja meskipun kita tidak makan selama sehari. Lan mungkin berkata, jika kita membunuh hanya dalam 2 hari, kita sebenarnya bisa mendapatkan lebih banyak. Bahkan, meski kita lapar sehari, bukan tidak mungkin untuk terus berjuang. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, dan berkata, kita tidak bisa mengambil risiko. Ada alasan mengapa keserakahan dikenal sebagai salah satu dosa asal. Jangan lupa pesan dari guru. Ini adalah medan perang nyata, medan perang hidup dan mati. Jika kita membuat satu kesalahan, ini bisa menjadi masalah hidup dan mati. Lan mungkin tertegun, tetapi mengangguk diam-diam. Sekarang saya akhirnya merasa bahwa Anda adalah seorang komandan yang memenuhi syarat. Meskipun Lan Xuanyu awalnya menggunakan taktik untuk membuat mereka mengikuti Yuan Enhui untuk mendapatkan keuntungan darinya, dia kemudian membawa Yuan Enhui, menipu orang dengan potensi tempur terkuat untuk membagi keuntungan secara merata bermanfaat bagi semua orang. Namun, Lan mungkin selalu merasa bahwa pria ini oportunistik dan tidak cukup adil. Tapi sekarang, pengaturan taktis Lan Xuanyu selanjutnya terutama didasarkan pada keamanan. Mempertimbangkan kemungkinan jatuhnya korban di medan perang yang sebenarnya, ini semua untuk melindungi rekan satu timnya sebanyak mungkin. Meski agak terlalu konservatif, sebagai seorang komandan, keputusannya membuat rekan-rekannya merasa aman. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, tujuan kami dari penilaian komprehensif ini adalah untuk melewati Shrek, bukan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dan kami telah memperoleh banyak hal. Lan mungkin cemberut, itu yang terjadi padamu, bukan kami, kan? Jangan lupa bahwa orang ini memiliki bagian 30% penuh. Setelah istirahat selama 1,5 jam penuh, semua orang kembali ke kondisi terbaiknya, dan semua orang melanjutkan perjalanan. Saat ini, mereka akhirnya melewati daerah perbukitan ini, dan yang tampak di kejauhan di depan mata mereka adalah sebuah lembah. Bab 277 Pemandangan yang menakjubkan. Ketika mereka tiba di tepi lembah, semua orang terkejut. Di kejauhan, medan tiba-tiba menjadi kurang bergunung-gunung, memungkinkan mereka untuk melihat lebih jauh. Petak besar tanaman biru dan hijau menutupi dataran, membentang jauh ke kejauhan. Sekilas tampak tak terbatas. Di flora yang sangat besar ini, terdapat banyak genangan air seukuran danau. Sebagian besar berwarna biru dan ungu, dan di beberapa tempat mereka terjerat satu sama lain. Dari pemahaman mereka sebelumnya, mereka memahami bahwa makhluk di planet ini tidak dapat dipisahkan dari matahari biru dan matahari ungu di langit. Apakah ini benar-benar dua matahari? Tetapi mengapa matahari di sini dapat memberikan energi yang cukup bagi makhluk di sini? Apakah itu tumbuhan atau monster itu? Mereka sepertinya dipelihara oleh mereka. Sore hari, mereka telah membunuh 2 putaran monster lagi, termasuk 3 bos. Panen mereka sekali lagi meningkat pesat. Lan Xuanyu memanggil semua orang di depannya dan berkata, sekarang kita punya 2 pilihan. Saya ingin mendengarkan pendapat Anda. Biarkan saya menganalisis situasi kita saat ini terlebih dahulu. Jika ada yang salah, Anda bisa menunjukkannya. Saat ini, kondisi keseluruhan tim harus dipertahankan sekitar lebih dari 80% dari kondisi optimal. Apa hasil panen kita saat ini? Pertanyaan terakhir tentu saja untuk Lan Mungkin. Lan Mungkin berkata, 16 inti kristal peringkat bos, 3.643 inti kristal biasa. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, kamu mengingatnya dengan sangat jelas. Anda adalah bendahara yang memenuhi syarat. Lan Mungkin memutar matanya dan mengabaikannya. Lan Xuanyu berkata, berdasarkan pencapaian kami saat ini, saya pikir itu sudah cukup bagi semua orang untuk diterima di Akademi Shrek. Jadi pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada semua orang. Mendengar kata-katanya, semua orang tidak bisa menahan senyum, terutama Liu Feng dan Qian Lei, yang paling khawatir tentang penilaian komprehensif sebelumnya. Dengan kemampuan memerintahnya dan penambahan 2 kelompok lain serta Yuan Enhui, dapat dikatakan bahwa kekhawatiran mereka tertangani dengan lancar. Tidak ada yang meragukan ketika Lan Xuanyu mengatakan bahwa keuntungan yang mereka kumpulkan sekarang sudah cukup untuk diterima di Akademi Shrek. Mereka sepenuhnya percaya bahwa tidak ada peserta ujian lain yang bisa membunuh monster seefisien mereka. Sebagian besar kandidat memilih untuk mundur ke pangkalan, yang berarti mereka akan bersaing satu sama lain dan berbagi keunggulan. Selain itu, di sepanjang jalan, mereka merasakan dengan sangat jelas bahwa semakin dalam mereka melangkah, semakin kuat kekuatan monster itu.
Semakin kuat monsternya, semakin tinggi kualitas inti kristalnya. Mereka telah memperoleh panen yang luar biasa dengan hampir tidak ada persaingan dari kandidat lain. Jika mereka masih gagal lulus ujian, itu akan menjadi tidak normal. Tidak hanya mereka harus menghadapi masalah makanan dan air, kandidat lain juga harus menghadapinya. Pilihan pertama kami adalah mundur, menyimpan kekuatan dan kekuatan fisik kami, dan mencari tempat yang aman untuk beristirahat hingga akhir penilaian. Lan Xuanyu berkata. Setelah mengatakan ini, dia melihat semua temannya. Setelah mendengarkan kata-katanya, semua orang jelas merasa tidak puas. Lan Xuanyu berkata, pilihan kedua adalah turun dan memasuki hutan untuk melanjutkan pertempuran. Jika kita pergi sekarang, kita punya waktu 3-4 jam sebelum malam tiba. Kita bisa bertarung di tepi hutan dan meningkatkan perolehan kita. Saat hari sudah gelap, kami kembali ke sini, mundur ke pangkalan, dan istirahat. Keesokan harinya berkemah sampai akhir. Mari memilih dengan mengangkat tangan. Untuk opsi pertama angkat tangan, ya, pemungutan suara sudah selesai. Tidak ada yang mengangkat tangan, tidak diragukan lagi, itu berarti semua orang ingin terus berjuang. Lagi pula, panen mereka terlalu melimpah. Seperti yang dikatakan Xiaoqi sebelumnya, hasil panen di sini bisa digunakan untuk menukar lencana Shrek. Mereka tidak tahu persis barang bagus apa yang bisa ditukar dengan lencana Shrek, tetapi yang pasti Shrek, sebagai sekolah yang memiliki sejarah puluhan ribu tahun, pasti tidak kekurangan barang bagus. Bagikan makanan kaleng ini di antara kalian secara merata, tidak termasuk aku. Kemudian kami istirahat selama setengah jam, setelah semua orang kembali ke kondisi terbaiknya, kami turun. Lan Xuanyu mengeluarkan makanan yang belum pernah dia sentuh dari ranselnya dan membagikannya kepada orang lain. Xuanyu, apakah kamu tidak mau makan? Qianlei hanya bisa berkata. Lan Xuanyu berkata, aku tidak lapar. Qianlei berkata, biasanya kamu makan paling banyak. Lan Xuanyu tersenyum sedikit, kamu bisa menganggapnya sebagai tubuhku yang memiliki persediaan energi yang cukup. Aku benar-benar tidak lapar. Dengar, sudah hampir 2 hari. Dan kondisiku belum juga menurunkan. Semuanya, cepat dan makan, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus memanfaatkannya sebelum hari menjadi gelap. Tanpa disadari, mata semua orang yang memandangnya berubah secara halus. Mengenai pemimpin ini, pengakuan semua orang memang semakin tinggi. Dia selalu bisa memimpin semua orang sambil tetap tenang, dan mendapatkan keuntungan terbesar bagi semua orang. Pada awalnya, semua orang merasa bahwa mereka memanfaatkan Yuan and Hui Hui. Namun, setelah hari ini, perolehan keseluruhan mereka terlalu banyak, dapatkah Yuan and Hui Hui melakukannya? Terlebih lagi, mereka benar-benar menyelamatkan nyawa Yuan and Hui Hui saat itu. Jika dipikir-pikir seperti ini, sebenarnya Yuan and Hui Hui sepertinya tidak kehilangan apapun. Setelah mendistribusikan keuntungan secara merata, setiap orang bisa mendapatkan setidaknya 1 inti kristal peringkat bos. Kualitas inti kristal yang mereka peroleh kemudian jauh lebih tinggi, dan bahkan kualitas monster biasa pun tidak buruk. Selama kumpulan monster terakhir, Yuan and Hui Hui harus menggunakan Spirit Rain Tide 2 kali, dan hanya dengan bantuan buff Lan Xuanyu dia berhasil membunuh semua monster. Setengah jam kemudian, semua orang selesai makan dan diam-diam menuruni gunung dan turun ke tepi hutan. Lan Xuanyu kembali memimpin dengan hati-hati. Kali ini dia bahkan tidak membiarkan Liu Feng mengintai, tetapi malah meminta Qianlei untuk memanggil jiwa binatang untuk melakukannya. Akhirnya saya dapat berkontribusi pada sesuatu, pikir Qianlei. Dia memanggil Velociraptor tanpa sisik dan memerintahkannya untuk pergi ke hutan. Saat ini, formasi semua orang dijaga ketat dengan trio Bing Tianliang di depan, Lan Xuanyu, Yuan and Hui Hui dan Qianlei di tengah. Liu Feng, Dong Qianqiu dan Lan Mengqin di barisan belakang. Aku telah menemukan kawanan monster, tapi sepertinya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Mata Qianlei berkedip dengan cahaya perak, yang merupakan hasil dari menggunakan kekuatan mentalnya untuk tetap berhubungan dengan monster yang dia panggil. Apa bedanya? Lan Xuanyu bertanya dengan nada berat. Qianlei berkata, tubuh mereka lebih besar dan tipenya berbeda. Tapi itu masih kawanan, dan yang saya temukan terdiri dari 6 monster. Haruskah saya memancing mereka? Umpan mereka. Semua orang bersiap untuk bertarung. Hui Hui, tidak perlu terburu-buru, tunggu pesanan saya. Oke, segera. Suara deru Velociraptor tanpa sisik bisa terdengar, diikuti dengan raungan.
Potensi tempur dari Velociraptor tanpa sisik sangat lemah di antara naga bumi, tetapi keunggulannya terletak pada kecepatannya, dan sebagian besar medan tidak dapat mempengaruhi jalannya. Ketika muncul kembali di depan semua orang, waktu pemanggilannya hampir habis, dan langsung kembali ke pintu pemanggilan. Di belakangnya, monster langsung berlari keluar. Ini adalah monster yang terlihat seperti kera. Perbedaannya adalah ia memiliki dua kepala, keduanya memamerkan taring mereka, dengan satu berwarna biru dan yang lainnya ungu. Begitu melihat manusia di depannya, ia berteriak dan bergegas ke depan. Berkepala dua, tanpa kata-kata Lan Xuanyu, Bing Tianliang telah bergegas dengan cepat, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya listrik, dan kemampuan jiwa pertamanya, Electrical Fusion dimulai. Rentetan lampu listrik langsung menuju monster itu dan membombardirnya. Monster itu mengeluarkan teriakan aneh, kuak-kuak, dan kepala ungu di sebelah kiri tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan awan cahaya ungu, yang meledak di depannya, menghalangi semua arus listrik. Kepala biru di sebelah kanan tiba-tiba terhirup, dan perutnya membengkak dengan cepat. Membuka mulutnya, cahaya biru meledak, dengan ganas menuju Bing Tianliang. Bing Tianliang berkedip, mencoba menghindari cahaya biru, tetapi cahaya biru itu bertindak seolah-olah itu telah menumbuhkan mata, menggambar busur di udara, menjangkau dia dengan ketepatan yang tak tertandingi. Melepaskan kemampuan jiwa keduanya, boneka iblis itu keluar, mengambil alih cahaya biru. Bing Tianliang menggunakan kesempatan ini untuk menghindar dan melompat ke samping. Salah satu karakteristik terhebat dari boneka iblis ini adalah dapat menarik aggro, menyebabkannya dikunci oleh musuh. Bab 278-6 Bos. Boom, boneka iblis itu meledak menjadi cahaya, dan langsung diledakkan oleh cahaya biru. Pada saat ini, semua orang termasuk Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi wajah mereka menjadi gelap. Kekuatan serangan kera berkepala dua ini sangat dahsyat. Kekuatan serangan ini sudah sebanding dengan monster boss yang mereka temui sebelumnya. Lebih penting lagi, hasil pengintaian Qianlei sebelumnya adalah jagoan-jagoan. 5 sosok dibor dari hutan sekitarnya, beberapa sinar biru dan ungu datang ke arah mereka. Sayangnya, masih ada lagi 5 kera berkepala dua lainnya. Meskipun mereka sudah menebak bahwa monster di hutan ini seharusnya lebih kuat dari sebelumnya, saat mereka menuju lebih dalam ke area ini, tidak ada yang mengira mereka jauh lebih kuat. Dalam kawanan ini, ke-6 monster berada di level boss. Orang harus tahu, dalam semua pertemuan mereka sebelumnya, mereka paling banyak hanya 2 monster level boss. Tiba-tiba 6 turun, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Dengan kekuatan 9 dari mereka, bisakah mereka menghadapi 6 monster boss sekaligus? Thunder Spirit War Drum, serangan kelompok. Lan Xuanyu meledak dengan keras, dan rumput perak biru berpola perak langsung melilit pinggang Yuan Enhui. Busur roh bintang ungu Yuan Enhui sudah dirilis lebih awal, dan dia sedang menunggu pesanan ini. Dengan pengalaman kerja sama mereka sebelumnya, dia tidak ragu untuk melengkungkan busur di tangannya. Tiba-tiba, seluruh tubuh busur roh bintang ungu menjadi biru, kilatan petir meledak dengan kecemerlangan yang membara, dan cincin jiwa hitam yang tersusun di tempat kelima di tubuhnya langsung meledak menjadi cahaya. Saat dia melepaskan tali busur, serangkaian guntur besar juga menyembur keluar. Bum 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 bum, raungan keras terdengar di tepi hutan. Kekuatan eksplosif teror menyebar ke seluruh medan perang. Serangan dari 6 kera berkepala dua semuanya dicegat oleh genderang perang roh guntur. Untuk sesaat, ke-6 kera berkepala dua itu terhenti di bawah lampu listrik yang menyilaukan, dan 2 langsung terkena guntur. Warna hitam hangus muncul di tubuh mereka, dan mereka jatuh karena lumpuh. Kekuatan seperti itu hanya dalam satu panah. Ini adalah kekuatan Yuan Enhui. Dengan pukulan penuh dengan kekuatan penuh dan penggemar rumput perak biru berpola perak Lan Xuanyu, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencegat semua kera berkepala dua. Faktanya, Lan Xuanyu merasa tidak berdaya. Meskipun kekuatan drum perang roh guntur sangat kuat, itu masih merupakan keterampilan jiwa 10.000 tahun dan biayanya cukup besar bahkan untuk Yuan Enhui. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak mencegat mereka sejak awal, begitu serangan kera berkepala dua dimulai, maka akan ada 9 korban di antara mereka. 6 bos sekaligus. Bahkan jika mereka sedikit lebih lemah dari monster boss yang mereka temui sebelumnya, masih terlalu banyak. Setiap orang membutuhkan waktu untuk bereaksi. Qianlei Emerald Demon Bird, Mighty Silver Moon Spearlight dan Rise of the White Dragon.
Lan mungkin menggunakan keterampilan jiwa tipe kontrol terkuat Anda. Yu Tian mundur dan mendapatkan momentum. Lin Donghui menyerang tanpa pandang bulu. Bing Tianliang keturunan Dewa Petir. Lan Xuanyu menarik Dong Qianqiu ke depannya sambil meneriakkan serangkaian perintah. Sekarang berpacu dengan waktu. Tidak boleh ada keraguan, apalagi untuk hemat energi. Jika semua orang ingin bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan selain membunuh keenam kera berkepala dua di depan mereka. Lan Xuanyu sendiri seperti laba-laba besar, dan rumput perak biru langsung dibuang. Kecuali Bing Tianliang yang jauh, hampir semua orang terjerat oleh rumput perak birunya dalam sekejap. Di tubuh Liu Feng ada rumput perak biru bermotif emas, kemampuan jiwa tulang lengan kanan serigala bulan perak dilepaskan, cahaya tombak bulan perak meledak, muncul di depan kera berkepala dua dalam sekejap, dan dia keluar semua, Silver Moon Spear Light plus Rise of the White Dragon. Kera berkepala dua, yang baru saja dihancurkan oleh drum perang guntur, merasakan kekuatan naik datang dengan aura yang tajam. Kedua kepala memancarkan cahaya, tetapi pada saat berikutnya, dia hanya berhasil memblokir cahaya tombak dan terlempar ke udara. Dengan satu serangan ini, Liu Feng telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat kera berkepala dua setinggi lebih dari 2 meter ke ketinggian lebih dari 3 meter. Bing Tianliang juga melompat, jiwa bela diri boneka iblis Dewa Petir dilepaskan secara ekstrim, keturunan Dewa Petir melepaskan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, dia dalam kondisi terkuatnya melepaskan kekuatan eksplosifnya sepenuhnya. Dia tidak berani menahan diri. Semua orang tahu bahwa tiba-tiba menghadapi begitu banyak monster peringkat bos, jika mereka tidak keluar semua, kemungkinan besar akan mengorbankan nyawa mereka. Boom, seekor kera berkepala dua dilempar ke hutan olehnya. Saat ini, langit ditutupi oleh badai salju, dan sejumlah besar kepingan salju berkerumun untuk menutupi seluruh medan perang. Lan mungkin tidak memilih untuk menggunakan jade Phoenix Guqin-nya, melainkan jiwa bela diri es saljunya, wanita salju surgawi. Skill jiwa pertama, Blizzard. Petak besar kepingan salju menyapu, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Di bawah buff rumput perak biru berpola perak Lan Xuanyu, badai salju Lan mungkin sangat dahsyat. Alasan mengapa peningkatan Lan Xuanyu pada setiap orang dapat meningkat lebih dari 30% terlepas dari tingkat kultivasinya adalah karena dia tidak meningkatkan jiwa bela diri atau kemampuan roh mereka sendiri, tetapi secara langsung merangsang garis keturunan mereka. Itu setara dengan merangsang potensi tersembunyi semua orang di level terdalam. Oleh karena itu, untuk master jiwa seperti Lan mungkin, yang memiliki basis kultivasi 4 cincin, merangsang garis keturunannya secara alami akan memiliki efek yang lebih besar. Angin dan salju seperti pisau, tidak hanya menyapu medan perang dan menyerang kera berkepala dua, tetapi juga termasuk semua orang di sisinya, menghalangi kera berkepala dua untuk mengunci mereka. Yu Tian mengangkat pedang modnya tinggi-tinggi, siap sepenuhnya, sama sekali mengabaikan semua yang ada di depannya. Dia akan mendengarkan perintah Lan Xuanyu. Setidaknya sejauh ini, Lan Xuanyu tidak pernah melakukan kesalahan. Bola api telah terbang keluar sebelum badai salju tiba, bergegas menuju kera berkepala dua. Adapun Lan Mengkuin, berkat rumput perak biru bermotif perak Lan Xuanyu, kekuatan ledakan bola api besar Lin Donghui juga cukup kuat. Dalam sekejap, beberapa kera berkepala dua ini dibaptis dalam es dan api. Serangan kera berkepala dua berkepala enam akhirnya hampir tidak bisa diblokir, tetapi mereka terus-menerus meledak dengan cahaya biru dan ungu, yang menangkal serangan semua orang. Saat ini, semua orang bisa mengamati gaya bertarung mereka dengan sedikit tenang. Kera berkepala dua jenis ini, satu kepala tunggal sebenarnya jauh lebih rendah dari monster boss, tetapi kemampuan kedua kepala mereka independen namun saling melengkapi, dan ketika digabungkan, mereka akan menjadi lebih kuat dari monster boss. Semua orang mundur dan bersiap untuk serangan terkuat kami. Lan mungkin menjaga perhatian mereka. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Lan Xuanyu tidak berharap Lan mungkin tidak menggunakan giok Phoenix Guqin terkuatnya dengan satu set cincin jiwa 10.000 tahun penuh saat ini, tetapi jiwa wanita salju surgawinya. Tapi tidak ada perubahan sekarang, dia hanya bisa bertindak berdasarkan apa yang dia miliki. Liu Feng dan Bing Tianliang yang bergegas keluar dengan cepat kembali. Tapi satu sinar cahaya giok hijau masih berkedip-kedip di udara. Itu adalah burung iblis giok hijau yang dilepaskan oleh Qian Lei. The Green Jade Demon Bird sebenarnya yang pertama menyerang. Setelah menabrak, kera berkepala dua juga sangat takut padanya, dan melepaskan cahaya mereka untuk memantulkannya,
tetapi Green Jade Demon Bird masih yang pertama berhasil mendaratkan serangan. Kekuatan serangannya tampak lebih kuat dari sebelumnya, dan ketika kera berkepala dua pertama yang diserangnya menggunakan cahaya birunya untuk memantulkannya, tiba-tiba ia menembus cahaya. The Green Jade Demon Bird paling baik dalam menembus, khususnya menembus pertahanan berbagai monster jiwa yang kuat. Meskipun kera berkepala dua di depannya tidak kalah dengan monster peringkat bos dalam hal efektivitas tempur secara keseluruhan, pertahanan satu kepala tidak sekuat itu. Dengan puff kepala biru kera berkepala dua ditembus, dan kemudian kepalanya layu dengan cepat. Di tengah jeritan darah yang mengental, kera berkepala dua itu langsung menjerit kesakitan. Di langit, sinar cahaya biru dan ungu mekar pada saat bersamaan. Dapat dilihat bahwa dari kera berkepala dua yang kepalanya ditusuk, dua sinar cahaya muncul pada saat yang bersamaan. Sinar cahaya biru dan ungu menyatu ke arah tubuhnya sebagai pusat. Bersama-sama, mereka segera berubah menjadi pusaran air yang ganas. Bab 279 Kekuatan Emerald Demon Bird. Beberapa napas pendek setelah menusuk ke dalam tubuh kera berkepala dua, Emerald Demon Bird tiba-tiba dikeluarkan dengan kekuatan kasar. Namun demikian, pusaran dua warna itu jelas menjadi sangat tidak stabil. Kepala biru yang ditembus oleh burung Emerald Demon telah benar-benar layu bersama dengan separuh tubuh yang dikendalikan olehnya. Namun memiliki dua kepala sepertinya berarti ia memiliki dua kehidupan yang mandiri. Itu tidak mati karena cedera serius seperti itu. Sebaliknya, ia menjerit lagi dan lagi, mengendalikan pusaran dua warna untuk menyapu ke arah Emerald Demon Bird. Seberapa cepat Emerald Demon Bird, meskipun merasakan bahaya, ia benar-benar mengabaikannya dan bergegas ke kera berkepala dua yang kedua. Belajar dari kemalangan rekannya, kera berkepala dua kedua melepaskan dua lampu pada saat yang sama tanpa ragu-ragu. Meskipun tidak membuat kontak dengan dua matahari di langit, itu masih mampu menahan serangan di tingkat Descent of the Thunder God Bing Tianliang. Hanya dengan mengandalkan teknik inilah si kepala ungu berhasil membuat Emerald Demon Bird terpental. Sejak mereka tiba di planet ini, Qianlei tidak diragukan lagi adalah anggota tim yang paling tidak berguna. Oleh karena itu tidak ada yang menyangka bahwa dia memiliki jurus pembunuh seperti itu. Bahkan Bing Tianliang dengan kekuatan penuh tidak bisa melukai kera berkepala dua itu. Namun, hanya satu serangan dari Emerald Demon Bird yang melukai salah satu kera berkepala dua itu. Emerald Demon Bird terus berteriak, melecehkan kera berkepala dua, berkedip-kedip secara horizontal di udara. Lampu giok hijau bersinar dengan keras, benar-benar menekan kera berkepala dua itu. Kera berkepala dua pertama yang diserangnya, akhirnya melepaskan pusaran dua warna yang telah dibuatnya. Pusaran dua warna tiba-tiba meledak dalam gelombang kejut kuat yang menyebar ke segala arah. Lan Xuanyu dan yang lainnya terkena gelombang kejut, langsung menerbangkan kepingan salju. Lan Xuanyu tidak punya waktu luang untuk mengurus yang lain lagi. Telapak tangannya ditutupi oleh sisik emas dan perak memeluk pinggang Dong Qianqiu. Dong Qianqiu hanya merasa tubuhnya menjadi panas, dan ketika dia sadar kembali dia sudah menyandarkan punggungnya di dada Lan Xuanyu. Pada saat berikutnya, mata ilusi biru besar memadat dan terbentuk di belakang mereka, menatap ke depan dalam tarian salju. Teknik Martial Soul Fusion, Deep Blue Gaze. Ketika gelombang kejut menghantam mereka, kepingan salju telah menyerap sejumlah besar gelombang kejut saat diterbangkan. Lagi pula, pusaran dua warna ditujukan pada Emerald Demon Bird, jadi mereka hanya terkena sisa kekuatan. Untuk sesaat, gelombang kejut dinetralkan oleh kepingan salju. Selama beberapa saat ini, Deep Blue Gaze dilepaskan, dan kera berkepala dua yang terlempar ke hutan juga keluar. Di bawah tatapan Deep Blue Gaze, tubuh dari tubuh berkepala dua itu membeku satu persatu. Lapisan es secara bertahap terbentuk, melumpuhkan semuanya. Ketika 6 kera berkepala dua semuanya berubah menjadi patung es dalam sekejap, bahkan orang-orang di sisi mereka pun terkejut. Sungguh teknik Martial Soul Fusion yang kuat. Bing Tianliang meraung liar di dalam hatinya, ini benar-benar teknik pengendalian kelompok. Selain itu, tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Emerald Demon Bird adalah burung pembantaian, bagaimana bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Puff-puff, kera berkepala dua yang menghadap Emerald Demon Bird melihat tanpa daya kedua kepalanya ditembus dan dengan cepat layu. Dengan kilatan lampu hijau, Emerald Demon Bird keluar dari dua kepala dan tidak menyerang kera berkepala dua lainnya yang tidak terluka. Namun itu langsung ke orang yang sudah trauma sebelumnya. Dengan puff kepalanya yang tersisa juga ditembus oleh Emerald Demon Bird.
Membunuhnya di tempat, mencicit, jeritan yang tidak rela bergema, dan lampu hijau muncul. Pada saat semua orang berpikir bahwa burung Emerald Demon yang tak tertandingi akan melanjutkan serangannya, tiba-tiba berbalik dan terbang langsung ke Qianlei, desir, menghilang ke pintu pemanggilan yang melayang di atas kepalanya. Qianlei berkata dengan tercengang, tampaknya sangat tidak puas dan kembali lebih awal. Kekuatan serangan Emerald Demon Bird mengejutkan semua orang, tapi kenapa tiba-tiba kembali? Menurut waktu pemanggilan, itu bisa bertahan setidaknya 10 detik, dan dalam 10 detik, dimungkinkan untuk membunuh dua kera berkepala dua. Kekuatan pertahanan kera berkepala dua ini jelas tidak bisa menandingi kekuatan Emerald Demon Bird. Tapi saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk memikirkan tentang ini. Bing Tianliang sudah melonjak lagi, kemampuan jiwa pertamanya Electric Fusion dirilis. Seluruh tubuhnya dipenuhi listrik. Kemampuan jiwa ketiganya Kilat Petir juga dirilis, yang meningkatkan kecepatannya sendiri hingga ekstrim. Tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi di udara, dan terbang langsung ke kera berkepala dua seperti bor listrik. Kemampuan jiwanya yang keempat muncul untuk ketiga kalinya berturut-turut, memungkinkannya untuk melepaskan 3 keterampilan jiwanya yang hebat pada saat yang bersamaan. Boom, Lian Bing memimpin, dan kedua kepala kera berkepala dua itu hancur berkeping-keping. Sosoknya berkedip, dan Liu Feng langsung kembali ke Yutian. Bangkitnya naga putih menjadi kembalinya naga putih, Yutian terbang langsung ke kera berkepala dua seolah-olah dia telah menumbuhkan sayap. Merasakan modalnya yang telah mengumpulkan kekuatan hingga puncaknya, dan darahnya mengalir deras di bawah buff rumput perak biru berpola emas, Yutian meraung dan menyerang. Dengan suara, puff kera berkepala dua itu terbelah menjadi dua dari persimpangan dua kepala. Badai salju melanda, dan saat ini, masih ada dua kera berkepala dua yang tersisa. Kemudian semua orang melihat cincin jiwa Lan Mengkin bersinar terang satu persatu. Kemampuan jiwa pertama, Blizzard. Kemampuan jiwa kedua, Blizzard Tornado. Dua kera berkepala dua yang beku dikirim ke langit, dan es di tubuh mereka tidak hanya tidak pecah, tetapi menjadi semakin tebal. Saat berikutnya, cincin jiwa keempat Lan Mengkin bersinar terang, dan matanya langsung menjadi putih. Menyatukan kedua tangannya di atas kepalanya, pedang panjang berwarna biru tua muncul di tangannya. Cahaya biru tua melintas, dan cahaya itu membentuk huruf V di udara. Lapisan es pada dua kera berkepala dua itu tiba-tiba meledak dan meledak, menyebabkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Pedang mencapai mereka saat ini, dua sinar cahaya biru tua melewati mereka, dan dua kera berkepala dua semuanya dipotong secara diagonal dan jatuh dari langit. Dong Qianqiu jatuh dengan lembut ke pelukan Lan Xuanyu. Mereka telah menuangkan semua kekuatan mereka ke Deep Blue Gaze barusan. Dong Qianqiu hampir menghabiskan semua kekuatan jiwanya, hanya pikirannya yang bisa tetap sadar. Setelah melepaskan kemampuan jiwa kelimanya, Yuan Enhui juga terengah-engah. Dia sudah menyiapkan busur dan anak panahnya untuk menembak lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa pertempuran akan berakhir dalam waktu singkat ini. Badai salju di langit berangsur-angsur menghilang, dan dia mendarat dari langit, terengah-engah di tanah. Melihat mayat kera berkepala dua di tanah, semua orang merasa lega. Saling memandang, lambat laun, semua orang mulai tersenyum. Mereka melakukannya, mereka benar-benar membunuh 6 monster peringkat bos pada saat yang bersamaan. Meski sudah habis, pada akhirnya, mereka masih berhasil membunuh monster-monster tersebut. Faktanya, 6 kera berkepala dua ini hampir sama kuatnya dengan monster utama. Mereka memiliki dua kemampuan dan bisa menggunakan dua matahari untuk menggosok diri mereka sendiri. Begitu mereka meletus dengan kekuatan penuh, akan sangat sulit bagi semua orang untuk menolaknya. Meski terlihat seperti kemenangan telak, sebenarnya itu sangat dekat. Momen paling berbahaya adalah ketika 6 kera berkepala dua menyerang secara bersamaan. Jika pada saat itu, mereka semua diserang oleh kemampuannya yang dipadukan dengan matahari biru dan matahari ungu. Kelompok Lan Xuanyu mungkin telah melihat setengah dari anggotanya terbunuh saat ini. Dari pusaran dua warna yang meledak sebelumnya, orang dapat melihat bahwa kera berkepala dua memiliki ledakan-ledakan dua warna yang sangat kuat, mirip dengan teknik martial soul fusion. Lan Xuanyu meminta semua orang untuk melakukan segalanya sejak awal, sehingga mereka tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melepaskan kemampuan ini. Memaksa mereka untuk bertarung secara terpisah pada saat yang sama, menekan mereka sampai batas tertentu berkat kemampuan kontrol mereka. Emerald Demon Bird memberi mereka kejutan yang menyenangkan.
Serangannya yang kuat membunuh salah satu kera berkepala dua, dan memaksa lawan untuk menggunakan serangannya yang menyatu dengan dua matahari. Namun, kecepatan Emerald Demon Bird terlalu cepat dan dengan mudah menghindari serangan itu. Pada saat itu, Lan Xuanyu memanggil semua orang kembali, dan kemudian melepaskan teknik pengendalian kerumunan Deep Blue Gaze. Setelah itu, Emerald Demon Bird sekali lagi memamerkan kekuatan besarnya dan membunuh dua kera berkepala dua sendirian. Dan poin terpenting adalah ia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh kera berkepala dua. Berkat ini, semua orang mengerti bahwa kera berkepala dua memiliki pertahanan yang sangat rata-rata. Mereka jauh dari kekuatan monster boss yang mereka hadapi sebelumnya. Bab 280 musuh yang bahkan lebih menakutkan. Baru kemudian adegan semua orang menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan membunuh beberapa kera berkepala dua lainnya terjadi. Tidak diragukan lagi, kali ini semua orang telah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Kemampuan jiwa kelima Yuan and Hui Hui, teknik martial soul fusion Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu, Deep Blue Gaze, 3 kali berturut-turut Bing Tianliang menggunakan kemampuan jiwa keempat Descent of the Thunder God, kekuatan penuh Yu Tian dengan modalnya. Ditambah dengan penggunaan Green Jade Demon Bird yang diukir ulang, Qian Lei terungkap. Tiba-tiba, konsumsi kekuatan jiwa setiap orang dengan mudah melebihi setengah dari totalnya. Untungnya, mereka masih menang. Langkah selanjutnya adalah membersihkan medan perang secara alami. Ketika Lan Xuanyu mendapatkan inti kristal pertama, dia tiba-tiba berkata dengan ekspresi aneh, "Saya mengerti mengapa burung setan giok hijau mengendur." Inti kristal kera berkepala dua ini tidak ada di kepala mereka. Kepala mereka, meskipun mereka memiliki otak untuk berpikir, itu bukanlah tempat mereka menyimpan energi. Setelah memakan otak mereka, Green Jade Demon Bird tidak merasa sangat terpelihara, itulah mengapa sangat tidak puas. Inti kristal kera berkepala dua ini terletak di area dada. Sambil berbicara, dia menunjukkan inti kristal yang dia peroleh kepada semua orang. Benar saja, inti kristal kera berkepala dua itu ada di rongga dada. Volume inti kristal jauh lebih besar daripada binatang biasa lainnya yang mereka buru. Setiap inti kristal seukuran kepalan tangan, tapi bagian dalamnya tidak sejelas bos monster. Itu agak berlumpur, tapi setengah biru dan setengah ungu. Di mana dua warna terjerat, ada biru ungu yang menyatu satu sama lain. Seperti diri mereka sendiri, inti kristal mereka juga sangat istimewa. Aku bertanya-tanya berapa nilai inti kristal monster ini. Meskipun tidak mungkin untuk menilai. Mempertimbangkan kekuatan kera berkepala dua, inti kristal aneh ini seharusnya tidak memiliki nilai yang rendah. Setelah menerima 6 inti kristal, Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Semua orang beristirahat di tempat, lalu kita mundur. Kita tidak bisa pergi lebih dalam. Bahaya kayu ini di luar perkiraan kami." Begitu mereka mencapai tepi, mereka telah menghadapi musuh yang begitu kuat. Jika jumlah kera berkepala dua sebelumnya sedikit lebih banyak, mereka mungkin sudah musnah. Lan mungkin sedikit enggan dan berkata, "Bukankah kita harus mencoba lagi setelah semua orang beristirahat? Masih ada waktu lama sebelum gelap." Lan Xuanyu berkata, "Lepaskan. Jangan lupa bahwa ini adalah medan perang yang nyata. Karena semua orang percaya pada perintahku, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawamu. Terlebih lagi, panen kami sudah cukup kaya. Ayo kembali. Saat kembali, kita bisa mengambil jalan memutar sedikit. Jika kita menemukan beberapa monster biasa, ayo bunuh mereka untuk keuntungan lebih sedikit dan hanya itu." Bing Tianliang mengangguk dan berkata, "Saya setuju. Sekarang semua orang jelas dalam kondisi yang buruk. Jika kita ingin pulih sepenuhnya, saya khawatir hari sudah hampir gelap. Mari kita tidak melangkah lebih jauh lagi." Konsumsinya dan Dong Qianqiu adalah yang terbesar. Setidaknya Dong Qianqiu tidak mungkin menggunakan Deep Blue Gaze lagi dengan Lan Xuanyu hari ini. Lan mungkin memandang Yuan and Hui Hui, dia menyeringai, "Saya mendengarkan kakak Xuanyu." Lan mungkin berkata dengan kesal, "Kamu mungkin lebih tua darinya. Berhentilah mengatakan kakak laki-laki setiap kali, kedengarannya seperti kamu anak kecil." Yuan and Hui Hui berkedip dan berkata, "Saya masih bayi." Melihat matanya yang tulus, mulut Lan mungkin berkedut, "Sayang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan 5 cincin Anda. Oke, cepat dan istirahat. Frenzy, Anda menemukan titik tinggi untuk mengamati sekeliling, dan segera melaporkan situasinya." Yang lain bergegas dan istirahat, "Saya, Lin Donghui, Yu Tian,
dan Lan mungkin bertanggung jawab atas kewaspadaan. Konsumsi mereka sebelumnya relatif kecil. Lan Xuanyu juga memiliki keuntungan besar dalam hal buffing semua orang, itu akan menjadi buffnya hanya dari pengaruh aura garis keturunannya pada orang lain, dan karena itu tidak akan menghabiskan kekuatan jiwanya atau kekuatan garis keturunannya. Bing Tianliang duduk bersila, dan Dong Qianqiu sudah mulai bermeditasi. Yuan Enhui juga duduk untuk memulihkan diri. Dia sebelumnya telah meluncurkan serangan kelompoknya secara instan Thunder Spirit War Drum, yang membuatnya kehilangan cukup banyak. Kemampuan jiwa tunggal menghabiskan sepertiga dari kekuatan jiwanya. Sudah waktunya untuk kembali. Lan Xuanyu dengan cepat memperkirakan keuntungan total mereka dalam pikirannya, dan dia merasa sedikit bersemangat. Dia bisa mendapatkan 30% dari total. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah berapa banyak lencana Shrek yang dapat ditukar dengan perolehan ini. Dan sumber daya pelatihan apa yang bisa ditukar dengan lencana Shrek. Yang paling dia harapkan sekarang adalah meningkatkan kekuatan jiwanya sesegera mungkin, dan melihat bagaimana jiwa bela dirinya akan berubah setelah mencapai level 30. Dari peringkat 10 sampai 20, sudah seperti terlahir kembali. Jika itu akan terjadi lagi di peringkat 30, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Dia kemudian tidak perlu lagi merasa rendah diri karena kultivasi kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, langit sedikit redup. Lan Xuanyu tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan tiba-tiba menemukan bahwa matahari biru dan matahari ungu yang menggantung tinggi di udara jelas lebih redup dari sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah ada monster yang tidak jauh meminjam kekuatan mereka? Ketika pikiran ini melintas di benaknya, tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, gelombang spiritual yang sangat kuat menyapu, menutupi semua orang yang hadir dalam sekejap. Lan Xuanyu adalah orang pertama yang menerima beban dan mengerang. Pada saat itu, dia hanya merasa otaknya akan meledak, pusaran darah di dalam tubuhnya terpengaruh. Itu berputar dengan keras, dan lingkaran cahaya 7 warna muncul, yang hampir tidak memungkinkannya untuk menahan serangan spiritual yang kuat itu. Suara teredam keluar dari orang lain. Dong Qianqiu yang paling lemah bahkan tidak bersuara, dan jatuh ke tanah dengan mimisan, terpana oleh kejutan spiritual yang kuat. Tidak jauh dari puncak pohon, Liu Feng jatuh dari langit dan jatuh ke tanah dengan keras, juga jatuh koma. Qian Lei jatuh ke belakang dalam dengusan teredam, berdarah dari 7 lubangnya, tetapi sepotong uang langsung muncul, membawa lingkaran emas gelap ke atasnya. Matanya penuh keterkejutan, tapi untungnya dia tidak pingsan. Bukan hanya mereka, tetapi beberapa orang lainnya mengerang. Yutian yang tidak pandai kekuatan spiritual juga langsung terpana oleh gelombang kejut spiritual. Lin Donghui sedikit lebih baik darinya, tetapi dia berdarah dari 7 lubangnya, dan dia hanya bisa duduk dengan lemah di tanah. Pada saat ini, kesenjangan dalam tingkat kultivasi menjadi jelas. Yuan Enhui terpental dari tanah dengan ekspresi tidak pasti. Dia hanya mengeluarkan darah dari hidungnya dan matanya sedikit bingung. Wajah Lan mungkin juga sangat jelek, darah mengalir dari sudut mulutnya. Hanya dalam sekejap, semua orang terluka, dan sepertiga mengalami koma. Bagaimana bisa satu gelombang kejut begitu kuat? Bawa semua orang dan lari. Lan Xuanyu adalah orang pertama yang bangun, berteriak tanpa ragu, dan membuang rumput perak biru berpola emas di tangan kanannya seperti kilat, menjerat Liu Feng tidak jauh, dan menariknya. Pada saat yang sama, dia mengambil Dong Qianqiu dengan tangan kirinya dan menyerahkannya ke Lan Mengqin, yang berada di sampingnya, lalu mengangkat tangannya ke arah Qian Lei yang berada di sampingnya. Bahkan tanpa perlu berpikir, dia mengerti bahwa keberadaan itu mereka tidak bisa bersaing dengan telah muncul. Terlepas dari apakah targetnya adalah mereka atau bukan, kejutan spiritual ini saja hampir membuat mereka semua kehilangan kekuatan untuk bertarung. Lan Xuanyu menyesalinya. Dia menyesali bahwa dia tidak bersikap lebih konservatif dan membawa semua orang kembali ke lereng bukit, kembali ke daerah perbukitan sebelumnya untuk beristirahat. Itu terutama karena Dong Qianqiu telah menghabiskan banyak energi dan dia ingin dia beristirahat sebelum pergi. Tapi sekarang, bahaya datang begitu tiba-tiba. Lan Mengqin membawa Dong Qianqiu dan dengan cepat menggendongnya di punggungnya, dengan kepingan salju naik di bawah kakinya dan tubuhnya melayang. Menjulang lurus ke arah punggung tebing bukit. Reaksi orang lain juga sangat cepat. Bing Tianliang menggendong Yutian di punggungnya, dan tangan lainnya memegang Lin Donghui, berbalik dan berlari. Yuan Enhui berdiri, terbang ke atas menghadap dinding gunung. ROOOOOH.
Raungan marah terdengar pada saat ini, dan semua tanaman di sekitarnya bergetar di bawah pengaruh gelombang suara yang sangat besar.